Bener, soalnya kan mama kan di sini kayak ada mama kan mau lebih tenang, lebih soft spoken dan lain-lain. Makanya kan mama ngefans banget sama Ustadz Dennis Lim. Kayak dia di belakang kepala tuh kayak andai anakku kayak Ustadz Dennis Lim gitu. Kayak tenang. Allah pernah ngirim malaikat azab kepada satu kaum. Jadi ketika malaikat azab ini turun, pas turun dia balik lagi pada Allah. Dia lapor lagi, ya Allah ini serius mau diazab. Kenapa? Ada orang lagi sujud di situ. Ada orang lagi sujud di tengah-tengah orang maksiat itu. Nah ini masa kita mengazab orang yang lagi sujud pada engkau. Allah bilang turun lagi ke situ, azab mereka semua mulai dari mukanya orang yang lagi sujud. Tapi kata manusia yang terbaik itu yang paling cerdas di antara kalian semua adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak menyiapkan bekal untuk hari tersebut. Itu untuk tazkiyatun nafs. Memutus kenikmatan. Jadi dulu nanti yang ngomong ke mama kalau nanti aku mati, kayak gitu. Ya Gantian. kalau yang ngomong kayak gitu mama pasti sedih juga. Enggak. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ustadz Dennis. Sopan banget tuh hari ini. Karena ada mama pemilik ya. acara baru. Tapi Mama hari ini kayaknya seneng, Ma. Kenapa Mama hari ini seneng? Senang dong. Kenapa seneng? Alhamdulillah. Ya, karena dikelilingi orang-orang ya, sipit ya. dikelilingin orang-orang baik, orang pintar gitu. Mudah-mudahan baik betul. Atau karena di tengah-tengah Mama sadar kayak wah Ustadz Felix kok malah makin bikin Raymond makin keras ya. Mama perasaan mau anaknya tuh lembut, sabar juga. gitu ya. Keras kalau kerasnya itu dalam hal belajar Pada untuk keras lebih keras itu bagus. Oh bagus. Iya, jangan kerasnya yang kerasnya suka maki-maki orang ya jangan. Oh ya, benar. Kalau keras itu karena semangat mau belajar ya bagus ya. Makanya hari ini ada tamu khusus ada request daripada Bunda AI. request dari untuk Bunda. membalance. Untuk membalance. Jadi Untuk ini biar belajar tenang gitu, sabar, soft spoken. Ya kan kalau istilahnya kalau kayak konten kreator, YouTuber itu kan banyak lah masalah kalau pasti nanti dihujat orang apa. Bagaimana cara menyelami kalau Ustaz mungkin kalau gitu kalau aku tak bakal gitu. Kok tahu sih? Sherlock Parani. Malah sebenarnya agak nyesel. Aduh harusnya dari awal jangan Ustadz Felix ya sama Raymond. Pokoknya kalau aku Sherlock Parani. Kalau tadi enggak mau dengan ini udah gitu kan. Yang udah itu aja yang penting bukan kita yang salah gitu. Nah, kalau Dennis gimana tuh? Kalau ada kayak gitu-gitu tuh. Ya dalam dirinya yakini dulu. Karena suatu kejadian itu baru jadi tambah baik tuh standarnya satu aja, bikin kita tambah dekat sama Allah atau enggak. Mama setuju? Iya. Iya dong. Enggak, karena kalau salah fokus stres. Iya. Stres. Contoh artis ketahuan maksiatnya. Mereka kan biasa salah fokus. Gimana mikirin followersnya hilang, endorse-nya kabur, kontrak sinetron diputus. Harusnya yang lebih sering dipikirin kan gimana caranya gara-gara jadi kejadian ini aku jadi diampuni Allah. Udah lebih enak. Anggaplah dia nyewa pengacara mahal, netizen kembali cinta. Allah belum ampunin kan masih repot. Tapi kalau misalkan dia udah sujud, nangis, ampun ya Allah, netizen masih mencaci pun Allah nggak izinin terjadi apa-apa, mana bisa terjadi apapun. Jadi tenang aja. Kedepannya baru ikutin cara Ustadz Felix. Saya kan ikutin cara Ustadz Dennis dong. Saya kalau ada masalah sujud. Kalau dibilangin dengan mulut baik-baik nggak bisa ya sujud lah. Kita ngadunya ke Allah lah gitu. Kalau kita Sherlock Parani. Lagian kadang kalau kita dijahatin orang mau balas dendam. Aslinya kan Allah tahu dia zolim. Cepat atau lambat pengadilan Allah akan datang. Kalau disuruh milih lebih ajib balasan kita atau balasan dari Allah? Balasan Allah. Pasti Allah. Maka kalau udah tahu Allah bakal balas, ngapain kita ngotorin tangan capek-capek? Ya kita nanti mau bertindak berbuat silakan. Dan kebanyakan orang memang suka bilang kayak gini, tapi saya seneng bantuin Allah biar saya aja yang balas. Jadi batasannya menurut Mama di mana? Kalau misalnya nih, kemarin kita baru bahas, kalau misalnya kita terang-terangan lihat ada yang zolim nih, kita berdoa, kita anggap ini mendekatkan diri ke Allah, terus nanti berharap Allah yang balas. Tapi dia zolim terus nih. Tapi nggak tahu kapan kira-kira dia terima. Zolimnya seperti apa dulu? Ya kalau ini Bahlil. Ya kalau kita bisa sampaikan dengan mulut kita kan gitu kan. Ya kasih tahu lu jangan begitulah, begitu kan bikin nanti ngasih contoh nggak bagus gitu. Kalau dengan dari lembut, dari sindiran, dari kasar nggak bisa, ya udah mau nggak gimana lagi pasti ya. Masa kalau kita tampar dia nggak mungkin lah kita ini. Kan kata Mama gemes kan, gemes.
Iya, tapi batasannya paling gimana doa, gitu? Kita kan ujungnya kalau kita sudah berusaha dengan mulut, nggak mungkin kita berusaha dengan tangan. Nanti malah kita yang masuk penjara. Kalau menurut Ko Denis batasnya di mana? Maksudnya gini, kadang-kadang kalau ketemu Ko Denis kan, wah hidupnya Ko Denis kan benar-benar slow, santai. Gitu. Tapi sebenarnya pernah berantem nggak sih Ko Denis? Tergantung. Marah itu harus justru. Kalau misalkan bukan diri yang dihina, tapi kalau Allah dan Rasul yang dihina. Justru kata Abu Hamka sama aja kayak nggak hidup kamu kalau misalkan Allah dan Rasulnya dihina, kamu diam aja. Justru wajib. Makanya kan aturannya ngikutin kayak kata Nabi lah. Kalau bisa pertama dengan tangan kan, kalau ada kezoliman. Dengan tangan nggak sanggup, baru dengan lisan. Kalau nggak terakhir minimal dengan hati, tapi itu selemah-lemahnya iman. Masalahnya nggak semua punya tangan nih. Yang sedang punya tangan yang mungkin di atasnya Bahlil mungkin. Yang punya otoritas untuk yang punya otoritas dong. Ya tadi disebut. Lagian kan biar ini bisa diedit. Ini kita memang udah punya DNA ujung jurang. Oh berarti tangan tuh maksudnya kuasa untuk mengubah. Bisa dikiaskan jadi otoritas. Iya, jadi nggak melulu ya jadi vigilante untuk langsung mukul nggak. Tapi kalau dia punya otoritas untuk di situ ya silakan. Tapi dia tahu nggak idolanya siapa dia? Siapa tuh? Batman. Yoi kan. Vigilante. Maka vigilante. Iya, kalau di Islam batasnya vigilante itu apa ya? Analoginya ya balik lagi. Zolim nih. Kita kalau terang-terangan kan nggak bisa nih, tapi kita di belakang pakai jalur yang gitu misalnya. Iya. Gitu. Makanya tadi kan idealnya kan justru sebetulnya ketika akhirnya ya di zaman itu diidealkan oleh Rasul, atasnya benar-benar ngegunain kekuasaannya. Dia tahu saya meninggal nggak ditanya setinggi apa pangkatnya, tapi akan ditanya kekuasaan ini saya pakai untuk apa. Baru jadi sukses itu kalau ngajak dirinya dan yang dipimpinnya. Tadi balik lagi tambah dekat sama Allah. Edukasi edukasi yang lain. Karena kan dan itu diizinkan dulu saat bin Mu'adz kan gitu. Ketika beliau masuk Islam duluan nih orang Ansor. Di hadapan kaumnya belum masuk Islam. Jadi ditanya, menurut kalian saya ini siapa? Pemimpin kami, panutan kami, orang paling hebat di antara kami. Oh bagus kalau gitu. Maka mulai detik ini haram bagi saya bicara dengan kalian sebelum kalian ucapkan 2 kalimat syahadat. Bukankah itu pakai kekuasaan? Iya betul. Tapi kalau begitu memang kekuasaan itu kan untuk orang baca syahadat memaksa gitu. Itu syahadatnya gimana tuh jadinya kan dipaksa. La ikraha fi. Sebenarnya nggak dipaksa sih sebenarnya, cuman itu kayak dikasih motivasi aja sih sebenarnya. Jadi maksudnya gini, kayak gini misalnya ada seorang ibu misalnya dia masuk Islam misalnya, terus dia bilang sama anaknya, kalian sayang nggak sih sama aku gitu maksudnya. Sayang. Nah kalau kalian sayang sama aku harusnya sih kalian syahadat gitu maksudnya. Nah jadi itu sih katanya Sa'ad bin Mu'adz. Jadi kalau nggak mau masuk Islam nggak apa-apa sih, cuma nggak diajak ngobrol gitu maksudnya. Gitu. Tapi kalau Ko Denis ini nggak sih sebelum hijrah itu memang sudah sifatnya memang halus gitu gimana? Pas main judi juga gitu juga. Rebel. Saya kan nggak main. Saya menyediakan tempat untuk lebih parah. tapi memang dari dulu santai, sabar gitu. Enggak ya? Beringas juga, susah diatur, rebel. Tapi jadi justru kayak nanti capek kok. Capek hidup benar-benar sebetulnya bukan yang pemberontak beringas kayak gimana juga bukan. Tapi kayak sepengennya aku pengen harus ada begitu. Dan kalau ada yang nggak suka ya udah langsung berontak langsung kayak gimana. Tapi akhirnya capek hidup kayak gitu. Satu akhirnya dia nyampe di titik di mana bahwa nggak semua yang kita pengen ternyata baik. Itu kan sadarnya pakai umur dong. Dan juga bahwa ternyata semua yang kita pengen kalau tercapai pun satu belum tentu kitanya bahagia juga. Atau bisa jadi kita malah ngerasa kena batunya juga nih. Ternyata tidak seenak yang dibayangkan. Jadi lama-lama dari itu semua akhirnya ya sebagaimana yang mencari Islam itu orang nyari jalan. Berarti gimana ya biar bahagianya tanpa alasan, tanpa batas, tanpa di luar ada banyak orang berbuat baik, tapi kadang ditanya kenapa kamu baik? Biar orang baik. Kenapa kamu nggak berbuat jahat? Nanti aku dijahatin orang nanti soalnya. Terus kalau misalkan orang nggak buat baik ke kamu berhenti baik gitu. Orang nyebutnya mungkin karma ya. Efek sampingnya saya ngelihat betul-betul itu di Thailand. Kenapa banyak yang judi online? Karena sadar betul saya zolimnya di mana. Pemain saya nggak saya paksa, menang juga saya bayar. Saya zolimnya di mana? Atau bahkan mohon maaf yang hybrid ya. Laura lanang ora wadon ora gitu ya. Atasnya perempuan bawahnya laki-laki. Mereka juga nanya, "Saya salahnya apa?" "Saya salahnya apa?" "Dokternya saya bayar." Dia senang sama bayaran saya. Udah gitu kalaupun saya akhirnya sakit itu saya rela. Kalaupun mohon maaf saya jual diri, pelanggannya nggak ada yang saya paksa. Dia rela mau ngasih duit. Saya nggak suka tinggal saya blok. Jadi saya zolimi di mana? Dan jangan heran ketika mereka semua rajin ngasih duit ke orang tuanya, sepekan sekali ke tempat ibadahnya. Baik kan? Tapi baiknya menurut standar siapa dulu? Ketika baik menurut standar masing-masing,
capek juga. Apalagi kalau kita milih nggak baik. Iya. Tapi maksudnya gini, aku pengen ngasih tahu beberapa pandangan orang ya. Orang bilang kan gini, itu mah kodenya sudah dari dulu baik. Ternyata kan nggak gitu ya maksudnya ya. Artinya benar berarti Islam tuh pengaruh banget. Kan kita kan di di episode akhir daripada Escape ini kan kita lagi bahas transcendence nih. Ada perubahan yang diakibatkan oleh Islam gitu maksudnya. Nah, berarti memang betul itu diinisiasi oleh Islam gitu maksudnya. Islam. Ketika Kodenis belajar terus kemudian Islam jadi berpengaruh terhadap kehidupan gitu ya. Dan biar adil waktu itu saya TK sampai SMA-nya kan sekolah Katolik kok. Iya. Jadi udah gitu saya tinggal lama dengan Popoh, beliau Buddha. Dikasih makan Sama, daging. sekolah Kristen. Iya kan? Jadi ya akhirnya 3 itu di-Islami lah. Katolik, Kristen, Katolik. Bahkan dulu kalau anak-anak pada suka ngeband pelayanan di gereja ikut. Sama. Tapi dia main musiknya. Iya. Gue nggak ikut jadi. Pantesan lu bisa nyanyi. Gue bisa lagu-lagu rohani loh. Tapi izin kepala sekolahnya, Bu, boleh nggak kalau si misalnya Raymond main musik, musik aja. Kalau main musik aja sih boleh aja lah gitu. Aku pegang kerenceng Asal aja jangan nggak ikut boleh. Dan entah gimana anak-anak gereja itu main musiknya jago-jago semua. Iya, makanya aku disuruh keluar aku. Gara-gara gak bisa. Kalau soalnya. Iya udah. Tapi Jadi kan ya dari gitu. konsep ketenangan itu kan harus melewati atau menguasai kekacauan. Jadi harus ada chaos, di overcome, baru benar-benar tenang gitu. Kalau tenang tapi nggak ngelewatin chaos, atau kalau kita bahas kita kan krisis gitu loh. Nah, tapi pertanyaannya kan sekarang kita lagi mode, kalau tinggal di Indonesia ya, ini menurut Ai mode krisis nih. Apakah butuh lebih tenang atau butuh yang bisa menguasai kekacauan? Nah, Siapa yang gimana tuh? Ayo. Tanya ChatGPT. Soalnya kan mama kan di sini kayak ada mama kan mau lebih tenang, lebih soft spoken dan lain-lain. Makanya kan mama ngefans banget sama Ustadz Dennis Lim. Kayak dia di belakang kepala tuh kayak andai anakku kayak Ustadz Dennis Lim. Kayak tenang ya, mama bisa menyamakan. Mama nggak pusing maksudnya kayaknya. belajar. Iya. Tapi kenapa asal usulnya mama pengen Ai itu kayak menganut ketenangan, lebih soft. Karena lu nggak tenang dari dulu lu bikin masih masalah. Bener. Tapi waktu itu mikirnya Maksudnya kayak gini, itu. kalau kita merasakan, kita kan udah ngerasain gitu ya, maksudnya kalau kita udah dekat sama Allah, ya kita bukan agamis banget ya, saya juga belajar, tapi kita tuh hidup kita tuh lebih tenang gitu loh. Jadi kamu apalagi kalau kamu konten kreator, banyak netizen serang sono serang sini kan pasti kalau kamu nggak punya keimanan gampang terpengaruh. Oh justru berarti mama kayak gitu biar Ai terlindungi gitu. Iya betul. Oh mama nggak mau lihat Ai sakit gitu. Ya kalau bisa ya jangan. Misalnya ada netizen atau nanti orang tuduhan apa ini. Itu tujuannya buat ngelindungin. Iya, terus yang pasti kan itu jadi tetap tujuan hidup kamu itu kan ada gitu, bukan cuman duniawi mencari ketenaran, nyari uang gitu loh. Bukan duniawi, Ai udah dibaptis agama baru. udah dilempar beban peradaban Ustadz Pres kalau gitu. Kamu bisa kayak gini, fight. Kamu lama-lama ya nanti muncul di susunan direksi pemerintah bayangan. Asik. Ya bagus, pokoknya kan intinya tujuannya kan Allah gitu loh. Tujuannya bagus untuk Allah gitu. Tapi Apapun. jadinya kan aslinya orang krisis ya, stres ya. Kan penyebabnya tuh aslinya 2. Satu nggak tahu mesti ngapain. Oke. 2 ngerasa rugi. Ngerasa rugi gimana maksudnya? Rugi dong, misalkan aku udah berbuat baik tapi kok dia nggak ngebalas kebaikan. Nggak ada sesuatu yang dia lihat. Betul. Nah obat untuk 2 hal itu kan, satu kalau nggak tahu mesti ngapain, ilmu. Makanya orang-orang berilmu jauh lebih tenang, udah jelas banget kan. Karena dia mesti ngapain. Apalagi kalau misalkan dia punya panduan yang dia yakini banget ini tuh wahyu dari yang nyiptain. Maka dia tahu banget apapun yang terjadi dia udah punya solusinya, tinggal cari dari petunjuk yang sudah ada. Untuk supaya punya sudut pandang yang kedua nih, ngatasin yang kedua nggak rasa rugi, ya udah dia ganti dengan sudut pandangnya selalu untung, yaitu pakai kacamata iman. Karena kan kalau di Quran surat 16 An-Nahl ayat 97-nya ya, barang siapa beriman kepada Allah, man amila sholihan bin zakarin aw untha fahuwa mu'min. Nah, barang siapa dia beriman kepada Allah dan beramal soleh, akan diberikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Jadi hidup yang baik itu udah kudu ada ilmunya, ada imannya, ada. Udah dia jadi tenang. Jadi apalagi gitu yang bisa zolimin dia. Anggaplah dia udah berupaya dengan ilmu yang dia punya, tetap gagal juga. Ya apa ruginya? Karena yang dikejar udah bukan itu semua, yang dikejar udah Allahnya itu balik lagi. Ibarat kayak ngelihat bulan indah. Tapi kalau misalnya lihat bulan kan nggak ada yang berantem, betul ya? Lu jangan lihat bulan itu, yang boleh cuman gua nih. Masa kayak begitu? Ya kalau
Kenapa? Karena yang diperebutin luas. Tapi kalau yang diperebutin sempit, contoh dunia, udah mendapetinnya kudu bakbek, begitu bonyok juga belum tentu dapat, begitu dapat juga belum 5 tahun udah ketangkap KPK, misalkan, kayak gitu. Maka akhirnya jadi apa berantem. Makanya kalau misalnya kita tadinya adem ayam aja tahu-tahu berantem, sederhana pasti ada dunia nyelip di antara kita. Jadi tinggal dijaga itunya, gitu. Tujuannya kita dari awal apa? Ibarat gini deh, 270 juta penduduk Indonesia, yang boleh jadi presiden berapa orang? Satu. Apa kabarnya negara ini kalau semua orang ratusan juta itu berantem demi satu posisi? Kemarin yang rebutan cuma 3 aja berantemnya tetap se-Indonesia. Apalagi kalau misalnya kita ngelihatnya ya sudah, kalau 270 jutanya semuanya pengen ke surga, semuanya jadi orang baik, takwa, ini mah impian misalnya gitu ya. Muat nggak surga bagi 270 juta orang itu? Lebih. Pasti muat banget. Jadi sehingga akhirnya orang nggak mikir ngapain kudu berantem kan. Makanya ketika dipikirin, ya Allah, kalau orang lapar nyolong 5 menit lagi dia nggak makan mati dia nyolong, saya ngerasa malah justru iba. Tapi kan yang kejadian di negeri ini tuh mereka tuh mereka nyolong miliaran dalam keadaan di rekeningnya udah ada miliaran. Jadi wajar gitu, gemes tuh wajar banget, dan perlu yang strong gitu untuk mengurus yang menggemaskan seperti itu. Soalnya kan kemarin Ayah udah lumayan pragmatis lah, ngelihat agama atau Islam itu basically ada 2 fungsi. Kalau Ayah ngeliatnya, satu memberi manfaat untuk diri sendiri, nah ini ketenangan, kepercayaan, gitu. Yang kedua biar bisa memberi manfaat ke orang lain. Sebenarnya kalau dalam kastanya, kalau dari 2 fungsi itu, mana sih yang lebih penting atau mana yang lebih berharga? Apakah sampai kalau misalnya nih ya, Ayah udah ini skenario A, Ayah jadi agamis banget, Ayah sholat 5 waktu, Ayah bener-bener semuanya atas sama Allah, tapi Ayah fokus ke diri Ayah sendiri, mungkin keluarga, mungkin apa gitu, atau opsi B, ya analoginya, you mau Ayah jadi gardener, punya keluarga yang tentram, atau pengen Ayah jadi warrior keluar. Asik. Lebih bagus warrior. Wah. Lah kan Tapi di Islam kan sebaik-baik manusia kan manusia yang bermanfaat. Nah, kalau Mama perspektifnya berarti poin 2. Kalau kita udah manfaat diri sendiri, udah deket sama Allah nih, nggak cukup kalau misalnya kita belum bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Iya. Karena kalau orang nggak mungkin menginternalisasi Islam sebelum dia akan bermanfaat bagi orang lain. Karena gini, ada satu hadis yang menarik nih. Berarti itu bukan opsional, tapi itu wajib. Itu wajib. Jadi itu kayak paralel. Berarti nggak bisa berhenti dengan oke, kita udah soleh, kita udah apa gitu. Tapi fokus ke diri sendiri aja gitu misalnya. Jadi menurutku kalau orang ada yang cuma fokus pada diri sendiri, dia berarti belum soleh. Karena ketika dia sudah soleh, dia tidak hanya fokus pada dirinya sendiri. Tadi dia sudah tenang sehingga dia bisa nyelesain urusan orang lain. Tapi kalau dia belum tenang, dia nggak bisa nyelesain urusan orang lain. Itu masalahnya tuh. Makanya ada satu hadis begini, Allah pernah ngirim malaikat azab kepada satu kaum. Jadi ketika malaikat azab ini turun, pas turun dia balik lagi pada Allah. Dia lapor lagi, ya Allah, ini serius mau diazab. Kenapa? Ada orang lagi sujud di situ. Ada orang lagi sujud di tengah-tengah orang maksiat itu. Nah ini masa kita mengazab orang yang lagi sujud pada engkau. Allah bilang turun lagi ke situ, azab mereka semua mulai dari mukanya orang yang lagi sujud. Coba bayangin, dari mukanya orang yang lagi sujud. Kenapa? Allah bilang karena aku malas banget, aku benci banget dengan orang yang bisa santai ketika orang lain bermaksiat. Itu keimanan juga ya. Betul. Berarti ketika dia tenang, dia bisa nyelesain orang lain tadi. Kalau dia nggak tenang, gimana bisa nyelesain orang lain? Dia sendiri aja bakbuk misalnya, atau bisa nggak tenang gitu misalnya. Nah itu sih sebenarnya bukan pilihan sih menurutku, itu kayak paralel gitu. Berarti di jalur yang tepat tuh. Wis. Iya kan? Dan gunakan. Tapi harus istiqomah, harus ada bimbingan terus. Oh ya. Jangan berhenti belajar. Masih pasti. Iya benar. Karena menurut Bunda Ai, kelemahannya ego. Makanya sedangkan Dennis Lim itu terkenal banget bisa. Berarti mama kan selalu ngingetin supaya lu nggak ada kelemahan. Biar aja. Kalau kelemahan mah pasti ada. Nggak mungkin manusia nggak ada kelemahan. Kalau ibu mah kelemahan anak mah banyak. Iya, cuma yang paling gede ego. Paling nggak bisa ngontrol, bisa inilah gitu. Kalau gitu ego gimana cara ngontrolnya ego? Jadi kejarnya ego nih. Berarti kan ego itu kaitannya entah dengan idealisme atau kepengennya dia kan. Jadi pokoknya semua harus dengan caranya dia atau kepengennya dia. Masalahnya kita balik lagi, nanti umur itu akan ngejawab bahwa loh kata siapa yang aku pengen tuh bagus semua. Sehingga akhirnya sederhana ya, kadang kalau ketika kita balik lagi kenapa kayak Satvelik atau semua pun siapapun yang bicara ke Islam kok balik lagi ke contoh-contoh terbaik itu kan bukan fanatik aslinya. Lebih kayak kalau kita jadi pengen jadi pemain bola pasti belajar ke CR, nggak mungkin ke Chef Juna gitu loh. Nah, sudah ada orang-orang yang istilahnya ya kita pengen sukses, pengen mulia, pengen mati, pengen bahagia di dunia akhirat. Ada orang yang udah sukses, mulia,
bahagia dan paling banyak bahagiain banyak orang, contoh Rasul dan para pengikutnya. Terus kita nggak mau ngikutin cara mereka, berarti selama ini kita ngikutin cara siapa? Bahagianya ngarang. Pantesan stres melulu kan kalau ngarang. Jadi ketika akhirnya udah ada contoh yang jelas, seperti menananya kan, kita mendingan ngikut, tapi ngikut bener-bener orang yang pasti bener. Atau daripada punya ideal sendiri, trial dan error, bak-bak bonyok sana sini. Mungkin orang yang salah gitu. Jadi kepala tikus atau buntu singa. Iya, itu episode itu aku nonton tuh. Kepala tikus lagi. Red King tuh keren loh mah, kalau di game Red King tuh jago gitu. Alhamdulillah. Iya, berarti tadi ya ego tuh berarti karena kita masih diri kita sendiri gitu ya. Berarti lu harus banyak-banyak ngikutin Rasulullah gitu maksudnya, supaya tidak ego. Gitu. Bahasa kerennya kan tiap manusia kan punya inner demons-nya. Ya kan. Kalau filosofinya kan ada 2 wolf, mau kasih makan yang mana nih, kasih makan yang jahat atau kasih makan yang baik gitu kan. Jadi tujuannya mama pertemuan hari ini tuh biar I bisa kontrol inner demon, yaitu ego I gitu, melalui kehangatan, ketenangan dari mati nasi biar anget. Tapi pengen tanya kok, lebih menyenangkan mana bagi Korimon ketika achieve sesuatu, pride, atau ngelihat ada orang dapat manfaat, dapat kebaikan dari achievement tersebut? Nah, dia orang jadi gue masih gedein ego. Gitu Sampai sekarang gue dengan besar hati mengakui gue masih gede ego. Mas yang pertama lu ya? Contoh kayak gini. Ego gue tuh karena digedein dari kecil tuh gue invisible. Analoginya orang yang nggak kelihatan, diinjak. Itu karena protection dulu pernah ada orang berusaha jahatin nggak? Teman-teman berusaha. Oh iya, gue ngerasa waktu itu secara mental mungkin ya, kayak gue bukan siapa-siapa gitu. Jadi pelampiasannya tuh kalau ngelihat ke diri sendiri ya, egonya tuh I wanna be someone. I wanna be someone impactful, I wanna be apa. Nah tapi kan banyak orang tuh kalau pas udah switch gitu, I wanna be someone dengan cara-cara apa nih? Kan kalau gue revenge jadi someone yang penting kaya gitu misalnya. Dan bisa menghalalkan korupsi, menghalalkan apa dan lain-lain. Kebetulan karena kan ajaran mama, ajaran agama, tarakan ada remnya. If I wanna be someone yang dikenal sama orang, egonya di sana, pengen kelihatan gue bisa ngelakuin sesuatu, nge-proof sesuatu lah. Nge-proof sesuatu. Make sure itu sesuatu yang positif. Ngerasa invincible-nya waktu itu tuh, berarti kalau aku lihat berarti ada salah satu andilnya adalah gara-gara supaya aku nggak mau ngizinin aku disakitin sama orang-orang ini. Ya nggak sih? Udah ngelewat fase itu. Kalau dulu iya, mungkin di umur 20 sampai 25. Betul. Makanya justru karena sekarang sudah terlalui. Lu mau buktiin apa lagi gitu. Bener. Dia kayaknya kalau achieve sesuatu orang mau izin ya. Orang banyak lo berusaha dekat sama Ko Felix. Tapi yang diajak untuk duduk bareng diizinin ini. Lu tau nggak berapa banyak orang minta ke gue kontak Ko Felix untuk ngundang beliau kajian? Langsung gue kasih kontaknya Dennis. Dioper gue lagi kan jadi gitu. Tapi akhirnya kalau ada orang yang menganggap beliau ini di Indonesia sosok, dan gue tahu bagaimana orang pengen dekat dengan beliau, dan yang akhirnya diizinkan Raymond untuk istilahnya berada di circle ini, udah nggak ada lagi yang harus dibuktiin gitu istilahnya. Sehingga akhirnya berarti harus merjuangin ego, apalagi yang harus diperjuangin. Sehingga akhirnya nanti kan ketika pertanyaan yang tadi kok saya tanya di awal, senang dengan achievementnya atau senang dengan ada orang dapat kebaikan gara-gara achievement tersebut. Karena nanti pelan-pelan harusnya mulai ngerasa nih, senang ngebeli barang yang aku suka sama senang bikin orang senang tuh beda loh. Bener kan? Makanya ketika akhirnya, dan nanti seiring berjalannya waktu, terutama mungkin izin ya, ketika udah jadi orang tua, udah jadi ayah, sekian banyak ayah di luar sana tuh rela dia yang bonyok, yang penting anak yang dia sayang bahagia. Bener. Iya kan? Nah, ketika akhirnya nanti, kalau misalkan kadang dulu juga aku di titik itu soalnya nggak peduli, dan dulu lebih kecil, lebih gimana, sehingga akhirnya sama dulu lahir katanya prematur juga. Jadi ketika akhirnya ada yang pengen bully, sama berusaha aku harus jadi seseorang, dan jadi jatuhnya kayak aku nggak ngizinin orang tuh nyakitin aku gitu. Tapi ketika akhirnya perjalanan waktu sudah ada yang dibuktikan, prestasi bismillah sudah ada, apapun itu ada nyampe di titik bahwa ya udah, orang paling banter juga cuman hebat, gile si Dennis. Udah gitu doang, kayak manggil ayam kan gitu juga. Atau tinggal gitu-gitu aja sendiri gitu. Sehingga akhirnya nanti mau ngapain lagi nih ketika akhirnya pengen jadi apa, nyisain apa. Karena kalau sekedar pengen jadi juara, banyak juara yang akhirnya dikubur juga. Tapi ada orang yang dia berjuangnya itu untuk orang lain. Ya itulah orang yang disebut orang besar, itu orang yang dia sibuk ngurusin orang memang. Akhirnya jadi tokoh, jadi sesuatu, jadi kebaikan. Sehingga misalkan nanti hidupnya 60 tahun, tapi dia punya pahala jariah nyampe 8 abad gitu. Karena kebaikannya tuh masih ngepek. Gitu. Atau gini deh ya, gue ada pertanyaan yang menarik buat berempat. Kalau menurut Mama, menurut
Ko Dennis, menurut Ko Felix, akhirnya gue panggil Ko ya. Kalau misalnya Itu pakai Mandarin aja gitu semua bermain. Kalau misalnya dideskripsiin kasta manusia yang paling tinggi, that can live and die di dunia, itu manusia yang ngelakuin apa, atau ninggalin apa, atau terserah deskripsiin. Manusia yang kasta paling tinggi itu apa? Ya kalau di itu ya itu manusia yang paling bermanfaat itu loh. Paling bagus-bagus manusia kan malu yang bermanfaat. Manfaat berarti angle-nya. Setuju apa ada angle lain? Aku setuju. Itu yang paling tinggi, bermanfaat bagi orang. Nah, kalau manfaat kan kita ngomong tindakan, ya kan, bukan intensi. Kalau misalnya, ya egonya tuh kayak gitu kan. Misalnya, walaupun egonya, pengen dikenal, pengen apa gitu, pengen dilihat, prove something, I can do something gitu. Tapi kan aksinya ya, yang penting align sama yang menurut Mama kasta manusia paling tinggi, yaitu fokus ke memberikan manfaat kan. Betul. Itu dihitung salah atau enggak? Enggak. Asal caranya benar ya. Ya itu, situasinya kayak gitu. Betul. Caranya benar, yang disebarin juga benar, yang diajarkan benar. Caranya benar. Makanya baiknya kalau dibilang kasta ya sebetulnya di manusia juga ada kastanya di hadapan Allah walaupun semua sama ya. Tapi makanya paling tinggi kan Nabi kan. Makanya sederhana lah, qad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, karena sudah ada pada diri Rasul itu sebaik-baik teladan. Jadi kalau ditanya tadi pertanyaan tadi langsung kepikirannya tadi, oh ya sudah, ikutin yang dilakuin Nabi. Betul. Dan Nabi itu bagaimana dijelaskan yang di surat At-Taubah bahwa adalah beliau itu amat sangat ingin kebahagiaan bagi kaumnya. Harisun alaikum, benar-benar sayang banget segimana. Maka ya yang harus lebih pikirin adalah gimana caranya kita punya hati yang kayak gitu tuh. Bisa sedih ngelihat orang sedih, bisa bahagia ngelihat orang lain bahagia. Dan kalau kita belajar buku kepemimpinan kan juga yang kayak begitu. Justru dia bisa sanggup bikin orang jadi naik, nggak cuma diri yang jadi naik dan orang-orang berada di bawah dirinya. Tapi terlalu pragmatis mungkin ya, kayak nggak ada namanya, there's no such thing as unconditional love. Misalnya kayak Bunda Teresa pun, pas dia ngelakuin hal yang baik gitu, oh dia melakukan hal baik karena dia suka dan dia happy. Kalau misalnya dia nggak happy sama diri sendiri ya, nggak fit ego, bahasanya ego ya, dia nggak happy dengan aktivitas dia ngebantu orang lain, mungkin nggak dia tetap ngebantu orang lain. Analoginya ego tuh menurut saya kayak gitu, internal reason kita gitu loh. Kalau misalnya orang yang mengatasnamakan agama, misalnya egonya ya biar gua bisa masuk surga gitu misalnya. Nah itu ya gitu. Nggak ada unconditional love menurut saya. Apa? Bukan ego kali itu, apa maksudnya ya? Iya. Ya keinginan, sudut motivasi bukan ego pandangnya. Kalau yang aku pahami, motivasi itu ada 3. Motivasi karena diri kita, itu gampang tuh ngeceknya. Kalau misalnya kita nggak berbuat itu, ada sesuatu yang hilang dalam diri kita, itu ego. Ego itu contoh kayak gini ya, misalnya kita dihina, kita yang marah. Karena kita yang dihina, kita yang marah. Tapi kalau menurutku ya, kalau misalnya contoh kayak istri kita dihina atau ibu kita dihina, kita marah, itu bukan ego lagi sebenarnya. Tapi sudah mulai sayang. Nah, jadi kita berbuat sesuatu motivasinya karena ada orang yang kita cintai ini. Itu yang kedua. Yang ketiga itu yang lebih tinggi lagi, bukan berkaitan dengan manusia lagi, tapi kaitan dengan Allah. Yang tadi Ko Dennis bilang di awal-awal, aku bisa marah kalau andaikan ada orang yang menghina Allah dan Rasulnya. Nah ini berarti lebih tinggi lagi teori motivasinya. Nah itu berarti ego tuh menurutku itu energi tapi rendah menurutku, karena dia berkaitan cuma diri kita sendiri. Gitu. Balik lagi kan motivasi. Sedangkan kasta manusia paling tinggi itu yang paling banyak manfaat. Penting nggak motivasinya? Motivasi kalau misalnya datang untuk diri sendiri, atau misalnya datang untuk orang-orang di sekitar kita doang. Jadi nggak, tanda kutip, pure, nggak tulus gitu misalnya kita mau ngebantu orang. Karena menurut kalau teori ya, nggak ada manusia yang tulus sebenarnya. Dia pasti ada motivasi yang menyenangkan diri sendiri. Kalau misalnya enggak, dia nggak bakal ngelakuin hal-hal baik. Tergantung motivasinya. Kalau motivasinya memang kita tujuannya supaya Allah ridho, supaya Allah ini sama kita, itu bagus lah. Tapi contoh nih, misalnya Mama kan dalamin agama banget biar dapat ridhonya. Mama masih belajar kau. Kan biar dapat ridhonya Allah. Masih ada maunya juga dong. Tujuannya Mama dapat ridhonya Allah apa? Pasti biar Mama ngerasa tenang, ngerasa yakin bisa masuk surga gitu. Masih ada internalnya, masih ada diri sendirinya. Iya, masih ada benefit dari diri sendiri. Memang kita harus punya itu kan, memang harus punya itu. Kalau enggak kita motivasi diri bagaimana? Benar, berarti secara teknis tuh nggak ada satupun manusia masih ada yang pengennya gitu ya. Pasti untuk diri sendiri gitu loh. Lebih kepada gini mungkin ya, benefitnya dia tetap dapat, tapi motivasinya mungkin bukan diri sendiri lagi. Karena gini maksudnya, kita harus bedain supaya aku ngerti sih menurut Mama. Karena kalau kita nggak bedain motivasinya, nanti kita ini berkelindan. Contoh kayak gini misalnya, ada orang misalnya dia pengen untuk ini misalnya menyumbangkan hartanya.
Kalau secara ego itu justru melawan egonya karena dia mengeluarkan sesuatu yang harusnya bisa dia nikmati nih. Akhirnya dia melawan pengorbanan kan ya, sacrifice. Nah, jadi ego itu menurutku lawan katanya adalah sacrifice. Jadi dia mengorbankan sesuatu yang harusnya bisa dia miliki. Contoh misalnya kayak dia ngeluarin 10 juta yang harusnya dia bisa beli motor baru. Nggak ada motor 10 juta ya, 30 juta. Kalau orang kalah judi dia jual cepat. Kalau itu ahli dia kayaknya. Nah, jadi dia jual dia misalnya 30 juta harusnya dia bisa beli motor, tapi dia kemudian biayain anak-anak yatim misalnya. Atau dia biayain orang-orang yang misalnya benar-benar perlu untuk dibantu misalnya. Nah, berarti itu egonya dia kemudian kalahkan dengan sacrifice. Cuman betul kata lu juga. Aku ngerti maksudnya ketika dia nyumbang kepada anak-anak, dia dapat kebahagiaannya. Bener. Jadi mungkin efeknya dia nggak mau mengakuinya. Betul. Tapi di dalam hati, gue ngelakuin ini tahu biar gue dapat pahala, biar gue bisa masuk surga. Gitu. Betul. Berarti nggak ada pahala dan surga juga dong. Betul. Berarti jadi tidak tulus juga dong. Nah, kayak gitu itu kan? benar. Jadi konsep, jadi dari dulu tuh gue permasalahin untuk orang yang bilang sebenarnya ada orang-orang baik di dunia. Ada baik kalau dinilai berdasarkan aksi dan manfaat. Tapi at its core namanya, selama kita masih manusia, selama ada biologisnya, selama kita ada otak, hormon dan lain-lain, we always think about ourselves gitu loh. Dan itu salah nggak kalau dilihat sebagai? Aku sepakat. Jadi ini bagus nih. Awalnya kan kalau misalkan bahasan kita di awal kan kayak misalkan ada orang tuh yang memang ketika dia baik dan dibilangnya karena Allah, orang jahat dia nggak peduli karena berbuat baiknya bukan supaya dia suka tapi biar Allah suka. Terus berarti kalau kayak gitu masih ngarep Allah juga dong. Berarti kan nggak tulus juga. Maka kenapa kita tetap masih harus kayak gitu? Setidaknya meskipun ya tingkatan ikhlas juga ada 3 sih yang kalau tahu dalam Islam. Yang pertama, ngelakuin kebaikan karena pengen surga dan takut neraka itu sudah termasuk ikhlas walaupun tingkat paling rendah. Itu di Islam termasuk ikhlas. Termasuk ikhlas. Oke. Ikhlas itu mengharap hanya pada Allah. Oke. Yang kedua, walaupun nanti ada tingkatan lain ya, ketika akhirnya dia sudah merasakan nikmat dalam ibadahnya atau yang paling tinggi sebagai para nabi. Engkau ridho aja ya Allah. Makanya kalau di beberapa kitab sufi kayak misal Al-Hikam ya, itu ada seorang yang ditanya, kamu milih masuk surga detik ini juga, surganya para nabi, surga Firdaus, atau kamu sholat 2 rakaat? Dia pilih sholat 2 rakaat. Karena di saat sholat itu ada aku dengan Allah. Masalah surga itu urusan Allah dan Allah tahu aku itu sebaik apa. Sehingga akhirnya dia lebih memilih Allahnya daripada bahkan ganjarannya itu apa, dia udah nggak peduli. Mungkin itu strategi dia. Oke. Jadi gue bakal ngerti kan? Iya ngerti. Mungkin itu strategi. Sehingga akhirnya gini. Makanya balik lagi. Kalaupun kita masih orang yang seperti itu dianggap ngelakuinnya, tuh masih pengen Allah, tuh masih pengen surga. Oke. Setidaknya kita sudah berharap kepada satu hal yang nggak mungkin pernah ngecewain kita. Karena kalau kita masih nge-proof-nya bukan kepada Allah, masih ada peluang itu masih bisa ngecewain kita. Karena kadang ketika kita proof-nya bukan pengen ke Allah, tapi ke makhluk jahat ke kita, makhluk jahat itu, manusia jahat itu bukan karena dia jahat loh. Tapi karena dia manusia gitu. Kita baik ke dia pengen balas budi, dia OTW balas budi mati. Berarti dia nggak balas budinya bukan karena dia jahat dong. Benar. Tapi manusia jadi masih selain Allah masih punya potensi untuk ngecewain. Sedangkan ketika akhirnya dibilang lakuin untuk Allah, semua untuk Allah, oke, itu berarti masih ada maunya. Tapi setidaknya aku sudah berbuat untuk sesuatu yang nggak adil. Gitu. Dan yang lu bilang itu sebenarnya sudah masuk dalam Islam juga, Ray, sebenarnya. Kan sebenarnya memang betul. Semua yang kita lakukan itu untuk diri kita sendiri, memang betul. Makanya ada ayat kan, in ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kebaikan itu cuma untuk dirimu sendiri juga. Jadi nggak ada salah juga sih, asal tujuan amal ini tadi ikhlas untuk Allah. Walaupun tetap kita punya benefit untuk itu. Oke. Kalau berarti Islam itu simple. Mutlaknya adalah mau motivasi apapun, selama tahu tujuannya adalah untuk Allah, itu ikhlas. Iya, tapi kita pasti dapat benefit. Iya. Namanya manusia mah. Iya, betul. Karena contoh ya kayak kita sacrificing pun ya itu dapat benefit. Karena ketika kita sacrifice kita jadi tenang, kita jadi senang ketika ngeliat. Tadi kan kayak kata Kodenis, kalau kita mencapai sesuatu, kita senangnya sesuatunya itu atau orang-orang yang mendapatkan manfaat daripada sesuatu itu. Nah, walaupun mungkin gini ya, kita ngadain acara escape ya. Ingat gak kita paling seneng lihat komen apa? Yang kemarin itu ada yang komen gini, Masya Allah setelah nonton Escape aku jadi rajin sholat, padahal kita aja belum rajin sholat kita. itu contohnya kan. Artinya kita bikin acara ini bukan acara ini yang kita seneng, bukan viewersnya kan, tapi ketika ada orang mendapatkan manfaat. Itu maksudnya. Jadi kita sacrificing, tapi tetap aja kita seneng ketika ada orang yang dapat manfaatnya itu. Nah itu senangnya itu nggak ada masalah kan sebenarnya gitu kan ya. Nggak ada masalah. Yang penting pada Allah. Tapi kalau Mama sendiri misalnya kayak, ini nggak pernah nanya sih, kayak waktu itu triggernya tuh apa sih Mama dari kayak yang
sampai bener-bener mendalami Islam Hijrah. Pas coba kalau internal motivationnya mama tuh waktu itu apa? Ini Kalau nggak interview. salah ya biar ketenangan diri kan kalau salah waktu Iya, itu. ketenangan diri. Karena Berarti waktu itu kemarin mama- nggak tenang mama. Apanya? Kemarin Enggak, nggak dulu sih saya sih hidupnya biasa-biasa aja gitu, Biasa maksudnya. aja. Kalau untuk soal ekonomi sih karena memang dari kecil juga saya hidup susah, jadi enggak Iya. kayaknya mau diuji ekonomi, diuji apa kayaknya kita santai aja, sombong banget masih nggak perlu Allah gitu kan. Oke aja gitu kan. Cuman ada saatnya tuh kalau apa ya, diuji hati kayaknya, diuji hati tuh kalau ini wah kayaknya nggak kuat nih, kayaknya aku mesti minta tolongnya ke Allah nih gitu loh. Jadi dari situ tuh kayaknya kalau diuji hati nggak kuat nih kayaknya mesti minta tolong, dari situ baru mulai belajar. Pas gitu waktu loh. itu masalah siapa? Ray ya masalahnya ya? Enggak sih. Oh, enggak. Kalau Kirain ini Ray masalahnya. ya nah Siapa tahu. Kalau anak-anak tiap hari bikin masalah. Gara-gara lu Tapi misalnya nggak ibu jadi terlalu- mama jadi hijrah nggak sih, gitu. lebih ke ini aja ya, pokoknya ada pemicunya, tapi nggak kembali lagi ya. Saya nggak tahu ya. Mungkin Allah itu memang waktunya mau ngasih hidayah itu kita nggak tahu ya. Momennya tuh dikasih alasannya kadang-kadang ya nggak make sense gitu ya. Itu dulu gitu. Pokoknya saya waktu itu pinginnya saya punya ujian hati yang kayaknya saya nggak sanggup kalau ini gitu loh ya. Saya nggak sanggup kalau ini sendiri. Kalau cuma ujian ekonomi, mau susah makan, mau apa, kita udah biasa hadapin gitu. Sombong lah gitu masih kayak nggak perlu Allah gitu. Tapi pas diuji hati, kita mau ngadinya gimana, mau ngatasinya gimana merasa gitu lemah, kan? Karena hati kita nggak bisa, bukan hal yang terlihat tapi itu bisa kita iniin. Nah, itu baru saya itu belajar ini. Waktu itu personal benefitnya buat mama adalah mama nyari Lebih ketenangan tenang. hati. Lebih Gitu tenang. kan. Makanya Lebih tenang. carinya Allah. Ya, jadi saya mulai belajar ini, terus kayaknya tenang, terus saya belajar baca Arab juga udah tua, udah begitu kan. Saya tuh kayaknya saya dengar lagunya suaranya apa itu Felix Xiao. Gedesin. itu yang baca Maher Al-Muluk Zain. bukan Maher Zain siapa Ustadz yang Arab itu? Yang ini Sudais. Bukan. Yang lembut. Bukan. Yang lembut. Kadang-kadang suka blank nih. Dennis Lim. Mama grogi ya di Hanan samping. Ataki. Bukan, orang Arab. Dia baca Al-Muluk tuh kayaknya, kok hati tenang, Bang. Saya puter. Saya belajar dari audio, saya Min belajar. Sari Rashid. Al-Fasari apa? Min Sari Rashid. Al-Afasi. Itu Iya, Al-Muluk beliau. yang rekaman yang dulu Iya, yang dia iya. masih rekaman di studio gitu. Itu kan enak banget gitu Iya. ya. Adem, saya ulang. Terus saya belajar. Itu saya belajar benar-benar dari Adi Bata gitu, ada Pak Ustadz dulu yang Ustadz yang di Bekasi itu kan. Suka dateng ngajarin, belajar benar-benar dari Ali Bata gitu kan. Masya Allah. Tapi karena saya ya itu dari kok enak gitu dengerin lagunya dia, kok enak, saya ulang, saya tukar, saya belajar dari itu. Lama-lama saya belajar sendiri gitu ya. Memang katanya kan nggak boleh belajar sendiri, tapi kan nggak mungkin Emang kita nggak kalau nggak ada boleh? temennya harus ada yang ini. Tadabur ini jatuhnya. Tadabur. nggak Kalau apa-apa. tadabur boleh. Kalau tafsir nggak boleh. Tadabur apa? Tadabur tuh Tadabur dia meresapi. terus belajar meresapi. artinya, tapi ya artinya kan beda-beda lah. Mesti Iya. memang tetap harus ada. Tadabur. Soalnya takut salah Iya. interpretasi. Tadabur itu gitu. lu baca Quran seolah-olah Quran tuh diturunkan untuk lu. Oh. Jadi diturunkan untuk lu Kok pas semata nggak yang lain. banget ya, ini Iya. banget ya. Karena kalau kenapa tafsir nggak boleh sendiri, tafsir jatuhnya nanti produknya banyak, bisa jadi Iya, hukum, bisa jadi apa. bahaya. Jadi kalau nanti kita nafsirin sendiri dan kita menyebut itu hukum itu sesat. kita yang fatwain, takutnya salah kan? Karena nanti dipakai oleh banyak orang. Iya. Kalau tadabur kan buat diri sendiri. Buat diri Lantas sendiri. siapa yang standarisasi ini orang layak untuk menafsirkan untuk orang lain gitu? Bagus banget. Tafsir ya. Ya. Jadi gini, tafsir itu dikatakan puncak daripada ilmu Islam. Ah. Karena dia memerlukan banyak sekali ilmu-ilmu yang lain. Disiplin ilmu. Dia memerlukan ilmu usul misalnya, bagaimana membedah pokok-pokok dalam agama, ada balagoh, bagaimana kemudian melihat gaya bahasa, nahu sorof gitu kan ya, tata bahasanya, sejarah ada di situ masuk. Apalagi ya banyaklah, ada berapa? 17 Kalau atau di kitab berapa? Fadlatul Amal 24 ya, minimal ada 13 sampai 17 fan ilmu yang harus dia kuasai dulu, baru dia diizinkan untuk menafsirkan sendiri. Betul. Dan ini labelnya ustadz. Enggak, kalau mufassir itu sudah labelnya udah ulama, ulama mujtahid. Jadi dia udah ulama yang bisa untuk menelurkan satu hukum baru. Oh. Gitu. Gitu. Terus kalau mujtahid. ustadz role-nya apa? Ustadz itu guru. Kalau di Indonesia ustadz itu ngajar Quran itu udah ustadz.
Iya, atau jadi berarti bener dong ya tadi biar orang nggak belajar sendiri dan nggak tadabur. Iya, bukan kalau supaya dia misalnya kalau mau tadabur untuk diri sendiri is okay. Dia kenapa ya Allah misalnya menggunakan kata ini? Ya Allah ternyata Allah gunakan kata ini untuk ini maksudnya ya Allah aku seneng banget. Asal nggak menyebarkan ke orang lain. Gitu. Dia ngobrol boleh ke orang lain, ngobrolin tadabur itu, cuman itu bukan bagian daripada hukum yang diturunkan. Jangan berfatwa. Ya, bukan berfatwa. Oke. Tapi balik lagi siapa yang standarisasi dan bilang kayak ini boleh karena dia benar dengan cara diinterpretasi. Ini kalau mufasir gitu. Kalau mufasir sudah ada hukum-hukumnya. Jadi sudah ada ilmu-ilmunya tadi. Jadi orang-orang lihat contoh kayak gini ya misalnya ya. Imam Syafi'i itu kemudian ketika dia menelurkan satu hukum, dia jadi mujtahid, dia mengartikan Al-Qur'an, dia menggunakan standar gabungan antara ilmu hadis, semua disiplin ilmu usul Quran, ulumul Quran, lalu kemudian ilmu-ilmu yang lain digabung jadi satu. Nah, itu Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dia lebih kepada ngelihat bagaimana perlakuan penduduk Mekah. Penduduk Madinah. Jadi dia lihat bagaimana kemudian af'al atau perbuatan-perbuatan penduduk Madinah itu jadi sebuah inti bagi dia untuk bisa menafsirkan satu ayat ataupun ketika dia kemudian bikin satu produk hukum. Kalau Imam Ahmad bin Hambal dia lebih kepada hadis. Hadis-hadis yang dikumpulin. Betul. Dan dia ngelihat itu lebih banyak. Kalau Imam Hanafi karena dia jauh banget daripada pusat Mekah Madinah, dia pakainya ro'yu, dia pakainya akal, logika. Dan nggak ada yang bisa dibilang yang paling benar dong kalau gitu. Nah, di antara semuanya empat ini ketika dia sudah ini semuanya benar. Tapi kalau ada orang yang contoh ya, aku mau menafsirkan Quran, pakai metode apa? Hermeneutik, nggak bisa. Harus turunan minimal dari 4 itu. Minimal dari 4 itu. Minimal kalau mau gampangnya ya, karena nggak ada lagi di atas muka bumi ini yang lebih baru, yang baru nggak ada lagi, ya itu aja yang bisa dipakai. Oke. Imam, Nabi, Imam. Nabi, setelah Nabi itu adalah para sahabat. Oh iya, sahabat. Sahabat, setelah itu followersnya sahabat. Tabiin namanya. Setelah itu followers para sahabat. Ya, banyak tabiin tuh sampai bawah. Tapi ya tabiin juga bisa dipanggil imam sih. Iya, imam juga tabiin juga banyak. Cuman itu memang penyebutan Rasul, di bawahnya ada sahabat, di bawahnya tabiin, di bawahnya ada tabiut tabiin. Itu memang oleh ulama hadis dikelompokkan untuk memudahkan ini hadis itu sahih atau enggak. Jadi dibagi beberapa tingkatan. Supaya Ustadz jauh banget pasti. Karena Ustadz kalau di Indonesia lebih ke panggilan itu guru. Ustadz kalau di Indonesia ngajar biologi di SMP IT udah langsung jadi Ustadz. Padahal ngajar biologi. Ustadz itu guru, maksudnya kayak sebutan guru gitu loh. Iya. Kalau di Indonesia ya. Tapi kan maknanya tuh udah sampai kayak orang yang ngajarin. Orang yang bisa dibilang kayak ini prophet yang meneruskan kata-kata Tuhan nih. Oh, kalau Ustadz di Indonesia tidak sampai di titik itu. Belum sampai di titik Tapi itu. kok gue ngerasa ada bibit-bibitnya itu ya. Karena bibitnya cara beberapa tuh kayak cara menyampaikannya kayak mutlak gitu loh. Padahal kan harusnya kalau guru tuh ya syariatnya mutlak gitu loh. Tapi nggak kayak. Tapi dia harusnya kayak mengelaborasi ya. Nah aku sepakat. Jadi gini, pernah dengar ini nggak Bloom's taxonomy? Gimana tuh? Jadi guru itu memandu orang untuk belajar dengan Bloom's taxonomy, ada 6 ya. 6. Yang pertama adalah dia membantu orang-orang untuk remembrance and recall. Jadi dia membantu orang untuk ngapal dan juga recall. Yang paling penting kan daripada ngapal kan recall ya. Nah, jadi kalau orang sudah tahu, ini A, Ba, Ta, Sa. Jadi gitu kira-kira. Anak-anak hukum Islam ada 5. Yang pertama adalah yang pertama adalah wajib, yang kedua adalah sunnah, yang ketiga adalah mubah, makruh, haram. Apa anak-anak yang pertama? Wajib. Itu yang pertama. Itu yang paling bawah. Nah, kalau sudah kemudian yang pertama itu dia masuk kepada comprehend. Dia masuk pada pemahaman. Contoh misalnya, jadi apa anak-anak yang namanya wajib? Oh, wajib itu kalau dilakukan itu adalah berpahala, kalau tidak dilakukan adalah berdosa, gitu ya. Dan seterusnya dia comprehend. Nah, setelah comprehend ini masuk kepada yang ketiga itu adalah apa ya? Ketiga aku jadi lupa. Yang ketiga itu analyze kalau nggak salah. Analyze ya. Jadi ketika dia sudah masuk itu dia analyzing. Dia analyzing sebenarnya wajib ini bisa nggak sih berubah hukumnya? Jadi mubah gitu kan ya. Atau dari mubah bisa nggak sih jadi wajib gitu dan segala macam. Nah, setelah dia analyze, betul. Setelah dia evaluate, dia kemudian mengevaluasi untuk cari ada nggak sih yang baru. Kalau aku di tempat ini bisa nggak sih hukumnya completely different. Atau kalau misalnya aku berada di zaman yang lebih modern, apakah ini berpengaruh terhadap pemahamanku kayak gitu-gitu. Nah itu ada diajarin oleh para guru. Benar. Jadi sampai sekarang nggak berhenti. Tapi kan anggapannya kita soalnya gini, kita harus ngedengerin siapa.
Ya, oke. Toh kan let's say Islam itu mutlak. Ya. Ya kan, Al-Quran itu mutlak dan lain-lain. Tapi yang mengajarkan kan manusia. Kita harus ngedengerin siapa. Kalau kita ngedengerin semuanya sama aja kayak kita nggak ngedengerin siapa-siapa. Kalau bagus. Itu kayak gitu. Bagus banget. Soalnya problemnya kan kemarin baru kita bahas. Islam sama Muslim tuh beda. Ya. Harusnya Muslim tuh, jadi Islam nih mutlak nih. Muslim tuh harusnya jadi gateway-nya orang untuk belajar Islam kan. Tapi yang terjadi sekarang Muslim tuh kesebar-sebar, terus jadi ada tembok-temboknya bukan mendekatkan yang mengaku Islam. Itu. Padahal. Ya, sebelum aku serahin kepada Kodenis ya. Yang ketiga bukan evaluate, applying. Oh iya, applying. Jadi praktisnya baru evaluate, baru apa namanya tadi? Sebelum applying, lalu kemudian analyze, evaluate, baru yang terakhir adalah create. Nah gitu. Nah, silahkan. Tapi tadi itu gimana? bahayanya. Kemarin kita baru bahas ini Dajjal. Dajjal itu kan false prophet kan kalau di Islam. Dari mana kita tahu kan itu? Tadi pertanyaan lu apa? Tadi biar tadi dijawab. Siapa harus didengerin pertama Gimana kali cara kalau kita misalnya 270 juta orang ini nonton. Banyak yang ngasih tahu kita Islam tuh begini. Enggak, Islam pun tuh nggak kasih tahu gimana cara kita. Oh, ini yang harus didengarkan, ini yang harus difilter, ini apa? Itu apa benar semua dari ya akal sehat aja. Lu belajar akal sehat, lu pilih sendiri. Kalau di dalam Islam ada beberapa kitab adab ya. Dan itu juga salah satunya adalah bahasan bagaimana cara memilih guru. Contoh kalau di Tazkiratul Sami' wal Mutakalim Imam Ibnu Jamaah, ngelihat guru mana yang paling waro, yang dia waro tuh benar-benar hati-hati. Dia nggak akan berani ngucap selain ini dia benar-benar aman nggak untuk dirinya, untuk akhiratnya, nggak akan membahayakan akhiratnya dan benar-benar lillahi ta'ala. Ya, jadi terlepas dari apapun banyak nasihat dari terkait guru-guru itu mesti kita pilih yang kayak gimana, masalahnya itu baru berfungsi memang salah satunya kita mesti tahu punya alatnya dulu. Makanya di dalam Islam nanti ada ilmu alat. Ya, ilmu mustalah hadis, ilmu nahwu, ilmu sorof, untuk supaya tahu nih, ini yang diomongin tuh benar nggak. Jadi nanti ada tingkatan. Itu harus dimiliki sama umat. Iya, ada tingkatan di mana nanti kita udah bebas mau baca buku atau dengerin siapa aja karena kita udah punya filter. Kalau saya nggak punya filter, Pak Felix pernah jawab dulu yang di download kan. Iya, bahkan bisa jadi kayak misalkan kalau kita milih sate nih, nyampe ke satu daerah, sate mana sih yang paling ramai? Meskipun yang paling ramai belum tentu betul juga kan. Tapi setidaknya kalau misalkan dia punya sesuatu bikin orang ngumpul segitu banyak, itu dulu yang didatengin, baru nanti kita ngelihat lagi. Kalau misalnya nanti untuk diri, kalau udah di level kayak pribadi, udah kudu minta tolong ke Allah sih. Ya Allah, aku bodoh. Tunjukkan kepadaku yang mana yang membuat aku tambah diridhoi olehmu. Biasanya kalau udah benar-benar minta tulus kayak gitu, nanti ketemu tuh sama yang benar-benar kok, oh iya ini nggak viral sih guru yang ini, tapi kok cocok dan setiap apa yang dia dengerin saya pengen amalin dan ada perubahan pada diriku setiap dengerin nasihatnya dia, padahal nasihat itu pernah saya denger di puluhan ustadz yang lain. Berarti kan kalau secara manusiawinya ya ada dua. Berarti filter itu tuh pengetahuan sama taraf berpikir. Harus punya dua itu. Tapi kan orang Indonesia minim. Jadi nggak ada cara lain gitu, misalnya gini, kan kayak supply demand kan. Misalnya umatnya nggak bisa nih, setidaknya harus ada filter di. Ya jangan jadi guru kalau misalnya nggak lolos filter jadi gurunya gitu. Sertifikasi. Ya macam kayak gitu atau gimana yang sifatnya global gitu. Jadi gini Rey, pertama memang betul kita tuh nggak akan bisa untuk nginstal sesuatu kalau seandainya hardware-nya tuh memang nggak bisa masuk di situ. Berarti memang kita harus menaikkan hardware-nya dulu sih. Karena agama ini hanya bisa difahami oleh orang yang berpikir, minimal seperti itu. Karena di Indonesia ini menurutku ya salah satu problemnya adalah ketika agama tuh diturunkan sampai ke level itu, sampai ke level dictation. Ketika agama diturunkan sampai level dictation, akhirnya yang lahir adalah orang-orang yang cuma untuk ngafal doang, mohon maaf ya. Jadi karena gurunya tuh, jadi ini kayaknya orang-orang masih pada parah nih. Ya udahlah, sekarang kita dictate dulu lah. Nah, cuma nggak dinaikin ke dalam level pemahaman atau level applying gitu maksudnya. Nah, jadi tetap lu harus memang ngajak orang-orang ini untuk berpikir. Maka kita bilang kan gini ya, kalau aku punya kesempatan di Indonesia ya, daripada aku ngajarin agama terlebih dahulu ya, aku ngajarin mikir terlebih dahulu. Nah, tapi kan kayak chicken and egg kan, agama untuk mengadopsi berpikir atau berpikir untuk mengadopsi agama. Itu udah chicken and egg. Tapi realitanya sekarang agama udah diadopsi lebih duluan nih. Betul. Lebih banyak di kasusnya Indonesia nih. Betul. Agama tuh udah. Benar. Ya gitu. Betul. Makanya tugas lu lebih berat sebenarnya daripada tugas seorang ustadz. Karena tugas seorang ustadz ini contoh ya, yang sudah belajar agama ini, dia bisa ngajarin agama, belum tentu bisa ngajarin berpikir. Sedangkan sekarang yang diperlukan itu adalah ngajarin orang berpikir, menaikkan taraf berpikir orang. Nah, itu yang dilakukan oleh para nabi. Jadi para nabi itu sebelumnya ketika dia ngajarin agama, naikin taraf berpikir orang.
Dan itu part of ngajarin agama untuk naikin taraf berpikir orang. Cuman masalah balik lagi chicken and egg kan. Contoh kayak gini deh. Betapa banyak orang-orang ketika menjadi guru di pesantren, dia nggak bisa ngajarin critical thinking. Gitu kan ya. Mana yang jadi jangankan dia belajar agama mana yang lebih dulu, critical thinking aja dia nggak bisa. Kan kadang-kadang malah kalau terlalu banyak pertanyaan yang itu malah suka nggak boleh. Ya itu kalau dia tuh. Itu problematikanya. Keluhan tentang yang filsafat ya. Iya, Jadi kalau terlalu banyak jangan mempertanyakan terlalu banyak tanya deh gitu istilahnya. Soalnya kan ini topiknya gini, Indonesia tuh udah terlanjur semuanya mengadopsi agama bahkan sebelum berpikir. Itu root cause-nya kenapa? Menurut gue ya karena false teachers dong. Iya. Itu tepat. Iya dong. Nah balik lagi kan kayak yang menyebarkan informasi ini jadi krusial banget. Benar. Gitu. Masa kalau udah tahu itu jadi hal yang penting banget, nggak ada aturan mutlaknya misal dari Islam atau kayak organisasinya atau apapun itu kayak ya jangan terjadi kayak gini gitu misalnya. Nah itu memang akhirnya apa ya? Kayak berkelindan ya. Contoh kayak gini ya misalnya. Kalau di zaman dulu idealnya di zaman Rasulullah ya. Di zaman Rasulullah kan Rasul yang kemudian punya otoritas untuk bisa menyeragamkan atau bisa untuk memberikan standarisasi kan gitu kan ya. Dan Rasulullah punya tim untuk kemudian memberikan standarisasi itu. Baik standarisasi itu berkaitan dengan bacaan Quran, standarisasi itu berkaitan dengan bagaimana kemudian adabnya dan seterusnya itu punya tuh. Jadi kalau ada sesuatu koreksinya di situ. Problematikanya adalah Indonesia ini tidak pernah dalam tanda kutip ya menganggap bahwa agama ini penting. Sehingga sebenarnya agama ini tidak diberikan seperti itu. Benar. Jadi artinya agama ini cuma diperlakukan kayak menurutku ya cuma metode cari duit yang lain aja. Contoh misalnya yang paling gampang ya kalau lu tanya ke orang-orang muslim ya, yang pasti sumber untuk belajar Islam itu ada dua, yang undisputed, benar-benar sudah mutlak, Quran, Sunnah. Nah tinggal bagaimana Quran Sunnah ini diajarkan kan gitu kan ya sebenarnya kan ya. Karena ininya sudah undisputed nih. Tinggal bagaimana tafsirnya gitu kan ya. Bagaimana kemudian orang yang ngajarnya. Nah ini yang disputable. Nah sekarang memang sudah terlanjur kita tuh punya mohon maaf. Bukan hanya guru-gurunya, tapi cara untuk mengajarkan atau kurikulumnya adalah kurikulum yang problematis. Karena kurikulumnya dimulai dengan what and how, bukan dengan why. Indonesia 79 doktrin tahun gitu merdeka, ya? udah berapa kali ganti kurikulum. Betul. Makanya kalau dibalikin lagi ke ayat ya, itu kan diulang 4 kali. Di Al-Baqarah 129, 151, Ali Imran 154, sama yang di Al-Jumu'ah yang ayat 62. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Itu adalah yang dilakuin Rasul, 4 stepnya. Dia akan membacakan ayat-ayatnya dan juga akan mengajarkan hikmah dan juga akan, itu yang paling penting, wa yuzakkihim. Jadi tadi kalau yang ditanyakan Korey terkait bagaimana ini akal nih, akal menjadi salah satu filter supaya kita tuh bisa belajar benar ini guru benar atau enggak. Masalahnya tadi akalnya ada yang pada kayak begitu. Ya, makanya di situ ada kata wa yuzakkihim. Jadi Nabi itu nggak cuma ningkatin taraf berpikir, tapi salah satu tujuan Nabi berdakwah juga adalah menyucikan jiwa. Menyucikan jiwa. Makanya kalau bicara nyuciin jiwa, maka kita punya satu alat lagi nanti, nurani. Lihat, ini gimana ya? Ini orang pintar banget nih secara ini nih. Tapi kok bertentangan dengan nurani ya? Masa dia mimpinnya gitu? Masa dia ngajarinnya gitu? Dan akhirnya kok orang-orang yang ikut ajaran dia kok juga malah jadi lebih kasar. Sehingga akhirnya kita nih, anggaplah ada orang yang punya akalnya IQ 78 misalkan, ya. Tapi ternyata dia nurani insya Allah semua masih pada punya. Selevel singa aja masih ngelindungin anaknya soalnya. Maka ketika akhirnya kita udah ada nurani di situ, ya Allah, ini emang guru ini nggak luar biasa pintar, hafalannya biasa aja. Tapi aku jadi baik gara-gara dia, dan dia pun menunjukkan kebaikan. Makanya nanti ketika akhirnya bicara ilmu itu luas, salah satu fungsi ngaji yang saya tahu itu adalah untuk makin tahu nyari kekurangan diri, bukan makin jago nyari kekurangan orang lain. Di zaman sekarang gara-gara tadi tidak ada standarisasinya, orang sebebasnya bicara agama. Akhirnya ketika bicara orang ngaji jadi sibuk berantem, yang itu kafir, jangan ikutin dia, ayo saling bunuh, ayo saling berantem. Makanya tadi ketika akal dan nuraninya nyatu nih, makanya Nabi ngajarinnya 4 itu tuh, nggak cuma ningkatin taraf berpikir, tapi Nabi juga menyucikan jiwa. Apa Nabi datang ke orang kafir Quraisy pengen bikin mereka pinter? Orang kafir Quraisy tuh pada pinter, mereka jago dagang kemana-mana. Tapi ya Nabi paham betul bahwa kalau ada maling ayam bodoh, malingnya mau nangkap ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya ketangkep, bodoh soalnya itu maling. Tapi ya yang repot kan kalau misalkan malingnya sendirian tapi pinter, yang nyolong sendiri, yang lapar jutaan rakyatnya, ini repot. Makanya di situ ada satu faktor lagi, nurani bermain. Ajaran ini menyucikan jiwa atau tidak? Bagus itu. Nah, kita belum pernah bahas topik nurani loh. Sebagai filter. Kok selama ini kan mungkin karena kita logik itu. Iya, kita super logik soalnya logik banget kan. Kalau misalnya nggak masuk akal, nih pola pikirnya kalau nggak empiris, pragmatis, rasionalis. Nurani ini
gimana cara menjelaskan atau kayak mematerialisasi nurani ini gimana gitu? Nurani kan jadi kayak masuk ke akhlak, kan. Jadi makanya kan kadang bilang mana sih lebih bagus akhlak atau ilmu gitu kan. Ini yang kita bahas kemarin tuh Ray, yang 4 langkah. Yang pertama yang kognitif, afektif, lalu kemudian motorik dan behavioral. Sebenarnya kayak gitu sebenarnya. Minta tolong bro. Mama memang lihat satu-satunya podcast yang dipotong tengah jalan buat foto. Gak apa-apa, itu berpahala. Gak apa-apa. Ngambil foto dari CCTV. Nyenengin mama itu berpahala. Oh iya benar. Kita kemarin baru bahas tentang seberapa penting posisi ibu. Ibu. Oh itu Masya Allah. Kita kemarin baru bahas itu. Iya, luar biasa. Jadi Ai nggak boleh. Ada yang masuk nggak? Coba contoh. Mama nasihatin Ai. Apanya? Nasihatin Ai coba contoh. Kan tiap hari mana nasehatin. Ini nggak boleh tuh. Itu nggak boleh. Angkat suara hari ini juga nggak boleh. Terus misalnya, nah itu nggak boleh. Emang iya. Kan dari dulu mama udah sering nasehatin begitu. Tapi kan gitu kembali lagi. Iya mah. Dia cuma pengen A-nya doang gitu. Sampai nyuruh. Kocak nih bocah. Iya pinter. Kalau lagi kayak gini sama ibu kelihatan anak kecil. Emang. Jadi, itu bener. Jadi yang dimaksud dengan wayuzakihim atau wayuzakikum dalam ayat yang lain itu adalah tadi dia menyucikan afektif. Karena gini, kita pernah bahas antara akal sama perasaan. Di mana memang teori lu apa yang lu pakai kemarin yang teori cognitive dissonance. Bukan yang locus of locus yang of control itu. Yang apa yang naik kuda atau naik apa itu? Yang mana? Yang pikiran itu mendahului perasaan itu apa? Orang mengendalikan yang mana ya? Kuda atau apa gitu. Oh, analoginya. Lupa gua. Nah, pokoknya kita pernah bahas tuh. Nah, akhirnya kita sampai pada satu titik di mana akal tuh memang diutamakan di dalam Islam. Karena memang kalau nggak ada akal, orang nggak akan bisa untuk mencapai keimanan. Dan tapi jadi nggak kena syariat juga. Betul, nggak kena syariat. Nah, ketika tadi dibahas sama Kodenis tadi, yang kita pernah bahas juga ada 4 langkah itu, yang setelah akalnya mereka itu terus kemudian sudah tercerahkan, dia masuk kepada wayuzakihim, dia masuk pada tazkiyatun nafs. Nah, tazkiyatun nafs begini ceritanya. Jadi ada banyak sekali dalil-dalil di dalam hadis bahwasanya di dalam tubuh manusia kata Rasulullah ada segumpal daging. Kalau daging itu bagus maka bagus semua. Kalau daging itu buruk maka buruk semua. Apa? Wahya qalb. Kata Rasulullah. Jadi dia adalah qalb atau qalbu. Nah, qalbu ini tidak layak dikatakan hati juga. Karena hati itu di sini nih liver. Benar kan ya. Liver secara wujud hati itu liver. Kalau bukan itu. Ada yang bilang juga jantung. Jadi kata-kata hati itu jantung. Dalam bahasa Inggris heart emang jantung kan? Jantung bukan liver. Dan bisa jadi. Karena jantung katanya ada God spot ketika diteliti. God spot. Jadi orang bingung bahwasanya otot jantung ini ternyata bisa nyimpan memori. Penelitian terbaru. Dan kemudian ada sel-sel tertentu yang dia terus kemudian bisa mengakses pada transcendental, God spot namanya. Itu didapat ketika ada orang transplantasi jantung, tiba-tiba dia dapat ingatan orang yang punya jantung. Jadi ternyata didapat juga di situ. Nah, itu dibahas sama Aisyah Dahlan juga tentang God spot di jantung itu. Itu penelitian terbaru. Tapi ada juga yang bilang bahwa kolbu ini adalah kiasannya daging. Tapi sebenarnya adalah gabungan antara hati dan pikiran. Qalb. Jadi hati dan pikiran ini jadi kolbu. Jadi dia lebih kepada kalau kita sebut tadi nurani memang lebih bagus sih. Kalau ajim jadinya manajemen kolbu. Nah, artinya kolbu tuh kayak nurani. Artinya gimana ya? Dia lebih kepada sesuatu yang membuat kita tuh jadi kayak berprasangka baik pada orang. Lalu kemudian kita sabar. Betul. Dan ada hadisnya. Kata Rasulullah, al-ilmu bita'allum wal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu dapat dengan belajar, kritis, logik, dan wal hilmu dan juga kelembutan hati atau kolbu tadi itu didapat dengan ujian-ujian. Ujian-ujian. Iya, jadi kita dilatih, kita melatih diri kita. Contohnya ada sesuatu kita nggak sukai, sabar. Ada kita mau marah, tahan. Nah, itu jadinya kemudian jadi nanti nurani itu tadi, melatih nurani. Punya harta banyak, tawadu, rendah hati. Iya, kayak gitu-gitu. Nah, ini tujuannya Mama mau ketemu sama Kodenis. Rendah hati itu susah nih. Ini sering saya omelin ini. Marahin dia aja kan gitu nih. Marahin kayak gonya tadi bilang kan kalau dia achieve sesuatu ini mah
gue pinter nih Marahin gitu kan. mah. Saya bilang jangan sombong, harus tetap humble. Saya bilang kalau kamu mau sukses seperti apa, kalau Allah nggak ngizinin kamu nggak sukses. Yang itu hebat tuh bukan kamu tapi Allah. Tapi kan dia tetap gitu, egonya tuh bilang enggak lah. Jangan ngomong jangan ngomong Kalau aku nggak berusaha nggak bisa loh begitu. Nyatanya nggak semua orang bisa sukses gitu lah. Itu yang takutnya nih gini, Tat. Kalau nanti kita kan belajar nih, dia belajar banyak nih mengenai agama, supaya jangan sampai dia nanti sombong. Kan kadang kita jujur ya, banyak orang belajar agama tuh malah makin sombong. Jadi kalau dia bukan menggurui lagi. Kalau ngelihat orang lain yang belum belajar, kayaknya harus lebih suci. Nah itu dia. Takutnya begitu untuk menjaga supaya kita tuh nggak seperti itu gitu loh. Oh, jadi tujuannya ini kan udah mulai episode terakhir. You takut kayak yang jadi sombong gitu kan? Yang lain gitu-gitu kan? Iya, nggak boleh. Nah kalau kau Dennis ada nggak tips untuk tazkiyatun nafs? Insyaallah. Ada poin-poinnya nggak biar nanti Ray bisa praktek? Satu, kita pahamin dulu ya, tazkiyatun nafs itu penting di semua disiplin ilmu. Oke. Bahkan ngaji Quran aja, belajar ilmu tajwid nggak pakai tazkiyatun nafs, ngelihat yang bacaannya beda, jangan aneh itu imam. Jangan sholat di belakang dia. Ya itu perkara serius, perkara beda bacaan dan padahal ternyata ada 7 riwayat bacaan menurut Nabi yang bisa jadi berbeda. Ya, maka salah satu caranya sih memang, kalaupun kita nggak ngelakuin apapun, nanti biasanya digeprek sama Allah sih untuk dapat sesuatu. Biasanya. Cuman kan maksudnya kita ngarep digeprek dulu. Janganlah. Gimana cara menggeprek diri sendiri sebelum digeprek Allah? Kalau digeprek Allah takut. Masya Allah. Ada beberapa amalan untuk melembutkan hati sih dalam Islam. Ngebelai kepala anak yatim. Iya. Wisata rohani juga kalau membelai mau. diri sendiri deh, anak yatim dia. Anak yatim jadi dia beli sendiri. Anak yatim. Iya, belai kepala Steven. Udah enggak. Iya, yatim secara ini, tapi kan sudah mampu. Ini anak kecil-kecil itu. Makanya kan kalau mama sering ngajak tuh ke panti-panti tuh gitu, ikut lu, biar jangan biar ngerti juga tuh, mereka tuh nggak kurang. Iya, tapi sering ikut nggak dia atau dia? Kalau waktu kecil ya paksa harus ikut. Gedenya susah. Iya, susah lu, makanya lu. Oke, lanjut. Iya, makanya kan balik lagi. Dan juga ya, salah satu yang ditolong oleh waktu itu, nanti kan kita akan ketemu orang-orang yang lebih superior dari kita sih sebetulnya. Sehingga akhirnya kita tuh mentok gitu. Kalau dalam alhamdulillah, kalau di dalam zaman dulu ya alhamdulillah ada orang-orang seperti Imam Syafi'i, siapa yang mau berantem, siapa lagi yang mau sombong, karena ada beliau. Kalau di Ko Felix suka bilang di sini siapa mau sombong sama Ustadz Adi Hidayat. Jadi kan repot kan. Sehingga akhirnya dengan kayak gitu tuh bikin kita sadar bahwa selalu akan masih ada yang lebih. Lagian juga ketika akhirnya kita itu ditolong oleh Allah, jadi kan tahu bukan kitanya yang hebat gitu, kita jagonya. Biasanya orang yang dinasihatin kayak gitu, tapi Mami biasanya suka mikir lagi, tapi kan aku ikhtiar, kalau aku nggak ikhtiar nggak kayak begitu kan. Iya, betul banget. Yes. Iya. Bener nanya kayak gitu. Juga iya sama. Iya banget. Makanya ya saya kayak gini. Kalau ada yang nanya, kalau misalkan aku nggak ikhtiar gimana? Misalkan ya dokter datang ke UGD, habis ya ke UGD. Dokter nggak datang juga, kalau kata Allah saya sembuh loh, dokter juga nggak datang. Ngapain dokter ke UGD misalkan? Pasien kurang ajar misalkan kayak gitu. Maka kan pertanyaannya balik lagi. Oke, kita ikhtiar, tapi kalau ditanya, berarti buat apa kita ikhtiar nih kalau misalkan semuanya Allah yang nentuin? Kan makanya kontradiktif kan? Wah, kalau kata mama semuanya Allah yang nentuin, buat apa aku ikhtiar? Gitu dong. Iya, betul. Oh ya udah, aslinya kan kita ikhtiar sejatinya itu untuk satu hal saja, agar jadi amal soleh. Kita tuh ngumpulin amal, itu bentuk ibadah. Ngumpulin pahala. Karena jangan disuruh kayak begini nih. Seumur hidup seluruh kepengen kita dikabul, tapi nggak ada satupun ucapan, tindakan, perbuatan kita yang jadi sesuatu yang Allah terima jadi pahala. Iya, jadi jabatan, jadi kekayaan, jadi harta. Masalahnya emang itu semua laku nanti pas pulang di hadapan Allah. Nggak dibawa, nggak laku. Allah nggak ridho, lu nggak bisa apa-apa lu. Atau nggak dibalik, ada orang yang seluruh kepengennya dikabul, tapi dia ada orang yang seumur hidupnya nggak dikabul doanya, tapi dia tiap ngomong, berucap, bertindak, berbuat semuanya jadi kebaikan, jadi amal soleh di sisi Allah. Meninggal bisa jadi dia yang paling banyak bekalnya. Makanya juga kata Nabi ketika dibicarain kayak gitu, banyak-banyaklah mengingat pemutus kenikmatan. Karena anggaplah semua achievement itu adalah kenikmatan, ada pemutus kenikmatan, maut. Dan yang disebut itu lumayan oleh praktikal sebenarnya sarannya. Iya. Semakin banyak kenikmatan yang kita rasain, cari pemutusnya gitu kan. Iya, jadi harus ingat mati. Betul. Mati itu harus, makanya kan kita bilang, mama mati terus yang diomong. Memang kita manusia harus sering ingat mati kan? Lah, iya. Bayangin ya, sebagai orang tua, sebagai ibu, mama nggak takut mati. Iya, mama nggak mau hidup lama gitu. Anak kan juga. Iya. Cuman emang saya gitu, dari dulu saya sebelum misalnya belajar itu saya udah
kita kan nggak tahu ya, memang umurnya kita nggak tahu. Jadi saya tuh selalu kalau mau pergi aja saya selalu nyiapin nih kalau mama mati, kalau misalnya nggak pulang nih, umur kan kita nggak tahu. Saya selalu ini apa warisan, bukan warisan lah, kita nggak sebut warisan. Pokoknya yang mama punya ini sampai pin ATM anak-anak saya kasih tahu semua. Makanya sampai ini saya sampai kuburan kan saya sudah beli gitu kan, udah kuburan. Di lemari udah nyiapin kain kafan. putih ada, ada sampai kuning saya beli lagi, saya ganti lagi. Muridnya Fatih Karim nih, sudah punya kain kafan dia. Ada kain kafan, saya udah bilang sama Emily kan, karena Emily yang di rumah kan, mama taruh sini kalau ada apa sama mama mendadak ini. Saya sering tes tuh sama Emily, ingat nggak gimana kalau misalnya mama tiba-tiba meninggal, katanya. Iya mak, ingat. Ambil handphonenya mama, cari teman-teman mama yang muslim, kasih tahu. Oh, suruh ditalkin gitu ya? Berarti konsep kematiannya disamain dulu. Kan namanya anak sedih, namanya orang tua mati. Tapi kan akhirnya kita bicara namanya waktu itu kan ternyata yang penting bukan mati. Yang penting tuh husnul khotimah. Husnul khotimah itu kan bukan mati karena apa, tapi mati sedang apa, ya nggak? Kok matinya lagi sholat, atau matinya gara-gara COVID, tapi sedang apa? Sedang sholat, aman. Daripada kok matinya di masjid, tapi lagi apa? Lagi nyolong AC sama speaker jatuh ketimpa. Itu nggak jadi aman. Makanya ketika akhirnya alhamdulillah ternyata yang penting husnul khotimah, ya berarti aman dong. Anak-anak yang kena ledakan di Palestina berarti bisa dibilang beruntung, bukan kasihan. Bisa jadi mereka kasihan sama kita, ngapain itu si Dennis hidup di Indonesia umur panjang tapi malah jadi dosa. Jadi akhirnya ya pasti memang. Makanya kata Nabi yang disebut oleh kita udah sepakat tadi yang kasta paling tinggi adalah Rasul. Sebaik-baik produk Allah yang pernah Allah ciptakan adalah Rasulullah, manusia terbaik. Tapi kata manusia yang terbaik itu yang paling cerdas di antara kalian semua adalah yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak menyiapkan bekal untuk hari tersebut. Itu untuk tazkiyatun nafs. Untuk kenikmatan. Jadi dulu nanti yang ngomong ke mama kalau nanti aku mati, kayak gitu. Ya Gantian. kalau ngomong kayak gitu, mama pasti sedih juga. Enggak. Enggak, kalau saya mah udah biasa, saya udah biasa orang ngomongin kematian gitu. Ya deh lu. Tapi nanti umur ini tau, kau berarti umur sekarang 30-an ya? 29-30. Umur 29-30 masih ngobrolin kita bikin apa, kita produksi apa. Iya, dia belum nikah soalnya. Nanti umur 40 bahasannya, lu tahu dokter asam urat yang bagus? Iya benar. Umur 50, teman kita yang masih ada siapa lagi ya? Lu udah nengok belum dia udah punya cucu? Umur 60, ya udah makin gitu nanti. Tapi saya sering ngingetin anak-anak kok, saya bilang mati nggak nunggu tua lo ya, saya begitu. Mati nggak nunggu tua lo ya, saya bilang jangan sampai kamu belum misalnya belum punya modal buat akhirat, kamu udah mati kamu nggak nginiin, saya bilang gitu. Mati nggak nunggu tua, saya bilang. Istilah gitu. dengan escape ini ada banyak orang bersaksi beliau jadi ladang kebaikan bagi banyak orang lain dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan termasuk Ciferan itu juga. Saya nggak datang dia mama. Ini datang nih, udah distis sama Ustaz Dennis. Dia ini mau ketemu Ko Dennis nih. Iya. Pokoknya salah satu yang paling sering dikirim di grup keluarga pasti videonya Dennis Lim. Berarti kan itu ada yang tersirat kan kayak semoga anakku bisa kayak gini. Iya, karena lu terlalu panas. Karena dia terlalu panas. Iya, terlalu menggebu-gebu. Nah, mama kan udah ketemu nih, udah ngobrol kira-kira, berarti mama dalam hati sedikit mau kan lebih tenang hati. Oh iya, Kalau misalnya gue bisa copy paste dari satu kejadian atau satu aktivitas yang Ko Dennis lakuin dari sebelum yang panas jadi sekarang bisa dingin, adem gitu loh. What apa yang gue bisa lakuin? Ya keren kan pertanyaannya. Ya, biar yang lain kali di grup keluarga tuh yang dikirim video Raymond bukan video kayak gini. Aku sederhanain ya. Lu lihat Raymond kan sekarang kan. Menurut lu apa nasihat lu buat Raymond? Dia boleh. Supaya dia nggak selalu membuat ibunya khawatir gitu. Apa tuh? Kan lu udah lihat nih kayak gimana nih bentukannya. Kalau tadi bicaranya harapannya adalah adab bersama akhlak, bedanya apa? Adab itu didapat dari belajar, akhlak itu didapatnya dari ibadah memang. Jadi biar gimana, ya ibadahnya kudu dijaga sih. Udah kudu dijaga. Enggak, serius kami ada guru-guru kami itu yang misalkan beliau nggak mau berdakwah kalau malamnya nggak tahajud. Beliau ngejaga sehari itu minimal rokaatnya minimal 40 rokaat. Beliau nggak mau mataharinya ngelihat cahaya matahari sebelum matanya selesai baca Quran 1 juz. Itu ada yang tingkatan kayak gitu. Tapi terlepas itu semua yang paling kalau ada yang menganggap bahwa si pendosa ini sudah dianggap baik, maka yang paling sering saya lakuin sih sebetulnya adalah satu sih, ingat dosa sih. Karena kadang kau mikir kayak gini ya. Ya Allah, orang tuh pada dakwah berbuat kebaikan atau orang di luar sana mereka pada bisa nggak ya ke surga? Meskipun zuhurnya 2:30, asarnya 5:30, subuhnya 9:30, sholatnya lupa rokaat. Tapi bisa nggak ya mereka ke surga? Saya suka jawab kayak gini. Pasti bisa, karena mereka nggak punya dosa sebanyak saya. Sedangkan diri ini
yang ya masa lalunya kayak gitu, mudah Allah matikan kapan aja, tapi bukannya malah dimatikan, malah diizinin bertemu guru yang baik, bertemu orang-orang baik, bertemu sekian banyak orang baik, terus diri ini nggak mau belajar lebih banyak, berjuang lebih banyak, berkorban lebih banyak, menghafal lebih banyak, senggak tahu diri itukah diri ini, sehingga akhirnya ada kan orang yang nggak berani ada loh mama, orang nggak mau selingkuh cuman karena satu hal. Bagiku selingkuh itu jahat dan menjijikan, dan aku bukan gak naksir sama cewek, aku nggak rela diriku jadi manusia seburuk itu, gitu. Karena dia punya pride itu kan dalam dirinya, dan pride itu bagus. Tapi makanya balik lagi ya Allah, kalau orang lain ada yang berdakwah layak untuk dapat pahala, saya mah asal diizinin jadi penggugur dosa yang lama juga udah alhamdulillah banget. Ini ingat dosa. Allah tahu dosa saya. Allah tahu apa yang dilakukan diri ini pas sendirian. Tapi di sini malah dibikin orang sebaik mama pengen ketemu. Oh berarti kan ditutup kan aibnya saya. Berarti kan ya Allah, engkau tuh kok segitu keterlaluan baiknya, pendosa ini ditutupi aibnya. Engkau tahu loh aku kalau sendirian ngapain aja. Kalau dikasih tahu ke orang bubar tahu tongkrongan. Mana ada mau ketemu si Denis ini satu. Jadi kudu itu salah satu ilmu yang bahkan kalau bicara ya dengan gini selalu nyebutin salah satu ilmu yang kalau orang punya ilmu ini sukses dia dunia akhirat. Salah satunya adalah punya keterampilan untuk mengetahui kekurangan diri sendiri. Mengingat dosa. Ingat dosa. Karena ada orang baru bisa tahu dirinya salah itu kadang kudu berantem dulu sama orang. Tiap hari dia. Ini gue harus berterima kasih karena mulai besok nanti mama di grup WA keluarga, Re ingat dulu kamu pernah begini, Re ingat, diingetin terus. Makasih ya. Tapi itu praktikal Pak, tapi itu praktikal. Pantesan kita sangat jauh daripada akhlak Rasulullah itu. Tapi gini Tak, kan kalau kita berhijrah nih, kita udah mendekat ke Allah, nggak terus kita hidupnya enak loh ya. Justru pas kita awal-awal berhijrah itu kan justru makin berat. Ujiannya makin berat. Aku pulang dari Thailand dihabisin semua. Iya, ujiannya saya kan belajar itu kan nggak lama kan, terus suami meninggal, habis suami meninggal apa istilahnya duit ditipu gitu-gitu kan, itu kan beruntung gitu. Nah supaya kan kadang-kadang kalau kita ini kan takutnya kita lagi mulai lagi mulai bagus, terus kita diuji takutnya mental gitu loh. Ini takutnya kan gini nih, kalau misalnya mental kenapa? Mental gini maksudnya gini, kamu kan mau lagi belajar agama nih, kamu lagi fokus ke agama. Kadang-kadang kan Allah diuji nanti bisnis misalnya hidupnya tambah berat. Bisnis kamu gagal atau ini gagal. Nah takutnya kamu terus, aku gara-gara belajar agama aku malah bisnisku kacau. Nah itu jangan sampai dia punya iniin. Karena gitu. suka ada banyak orang ngomong kayak gini, sholat lu biar hidup lu beres. Begitu sholat hidupnya tambah banyak. Jangan salah ujian bisnis bangkrut, bisnis bangkrut, duit hilang dan segala macam. Maka nanti kata Allahnya begini, aslinya kan masalah itu kadang nggak usah diapa-apain, nggak usah pakai tips, trik, strategi apapun. Kadang semudah kita ganti sudut pandang selesai lah urusan. Tuh sudut reframing. Gimana sudut pandangnya gimana Tat? Ya sudut. Ada orang kayak begini ya. 2023 bagi saya tahun yang sial kok. Kenapa? Karena diturunin jabatan. Bapak naik jabatan 3 kali, turun cuma sekali, kenapa ngambek? Di luar sana ada orang nggak pernah menjabat apa-apa loh Pak. Jangankan direktur kayak Bapak, jadi ketua grup WhatsApp aja nggak pernah Pak. Ya kan itu jadi ketua yang paling gampang. Di-kick sering. Iya. Tapi kok dia nggak pernah ngambek? Karena kan sederhana ngelihat isinya itu apa? Sholat sih sholat kok, tapi ketinggalan sholat gak nangis. Giliran duit hilang kok nangis. Sholat sih sholat kok, tinggalan sholat gak nangis, tapi gagal nyalek kok gila. Misalnya kayak gitu. Jadi makanya mau diisinya pakai apa nih dalamnya? Karena kalau misalkan diisinya masih apapun selain Allah tuh capek sekali ngambek. Makanya kalaupun ada satu doa yang pasti Allah minta jodoh belum tentu dikabul. Minta harta belum tentu dikabul. Karena Allah tahu kamu kalau kaya tuh ngaco. Jadi ada yang nggak dikasih duit gitu. Misalnya ada yang kayak bisa gitu. sombong atau apa gitu. Atau kan. juga ada minta jabatan, minta sehat pun ada yang belum tentu dikabul. Tapi ternyata ada satu doa yang pasti Allah kabul. Minta hidayah. Cobain bangun tengah malam sendirian, ya Allah ini hamba datang ngakuin dosanya ya Allah. Tulus, nggak ada yang siapa-siapa yang ngelihat, cuman kayak orang curhat aja sama Allah. Tapi kalau malam ini hamba boleh minta ya Allah, anugerahkan hati hamba hidayah ya Allah. Karena kalau udah sampai Allah itu yang Allah kasih, kita mau hidupnya kayak gimana juga nemu jalan bahagia. Tapi kalau nggak punya itu, ya lihatlah para maling di negeri ini udah punya sekian banyak juga masih nyolong melulu. Masya Allah. Jadi ketika akhirnya gimana tuh supaya biar mana katanya sholat, giliran sholat malah habis semuanya, giliran ibadah malah habis semua. Nanti mudah bagi Allah diganti ininya, sudut pandangnya. Ada orang pengen sholat gara-gara pengen punya motor loh Mami. Begitu akhirnya dia udah punya duit, mudah bagi Allah untuk dibikin. Aku dekatin dia dengan cara dikasih keinginan. Begitu dia sudah mendekat gara-gara keinginan itu, mudah bagiku mencabut keinginan itu dari hatinya. Dan dia sudah jadi manusia yang berbeda gara-gara itu. Jadi nanti sudut pandangnya berubah. Makanya kan dulu mikir gini,
kenapa ya di Thailand itu aku sudah di titik sudah punya semuanya tapi tidak bahagia. Terus nanya dong, siapa atau orang yang bahagia tanpa alasan, tanpa batas? Yang jawab orang ateis waktu itu. Itu cuma orang suci kali yang dekat sama Tuhannya. Tar dulu, siapa tuh yang mereka maksud? Oh, nabi-nabi kali ya, karena di sekolah Katolik juga dulu ada nabi-nabi. Ya juga nabi pahala banyak, dosa tersucikan, bersih, maksum. Tapi kok ujiannya parah banget gitu. Dan mereka nggak ada yang pundung, nggak ada yang ngambek, nggak ada yang berubah jadi jahat. Oh, masa ujian nabi gini-gini amat? Saya tuh nabi tahu ya Allah, nggak ada yang kayak gitu. Tetap aja lempeng jadi baik. Apa berarti yang minta kejar? Oh, karena itu dia. Bahagianya sudah bukan mana yang aku suka, tapi yang Allah suka. Hidupnya sudah bukan bertanya apa aku sudah bahagia, tapi sudah berapa orang yang kubahagiakan. Nah, sampai nemu begitunya itu kan nggak gampang, Ustaz. Apalagi Apalagi masih baru belajar, terus dia istilahnya kena gempuran ujian. Itu kan pembelajaran yang luar biasa. Ketemu guru dan yang lain-lain. Makanya kadang ada orang yang Allah bahkan nggak cuma dikasih gagal, ada juga orang yang dengan sengaja, kalau di kitab Al-Hikam ya, Syekh Ibnu Athaillah nyebut, akan ada orang yang memang Allah dengan sengaja mengizinkan dia bermaksiat. Dengan maksiat itu dia kena batunya. Gara-gara kena batunya dia sudah punya titik di mana aku nggak mau nyentuh titik itu lagi. Jadi kadang memang ya, makanya kalau kita ngelihat ada orang yang nyampe proses ke titik itu prosesnya lama banget, ya wajar banget. Karena bahkan di kitab Al-Hikam itu ada bahasan, aku membiasakan diriku 20 tahun tahajud baru ngerasain tahajudnya nikmat. Maka kalau misalkan hijrahnya aja belum 20 tahun, baru 3 bulan, ya wajar dong kalau merasa berat. Kofelik mualafnya belum 20 tahun misalkan, ya wajar dong kalau masih ngerasa berat. Karena mereka tuh adalah orang-orang yang ngejar Allahnya tuh sudah sepanjang itu dan sejauh itu. Tapi kan balik lagi, Kofelik pernah bilang, dikutip dari hadis Nabi, bahwa amalan kita itu dinilai tergantung akhirnya. Nggak peduli kita berjuangnya mau 80 tahun, tapi kalau di akhir ditutup dengan La ilaha illallah, sudah happy ending, selesai. Hidayah itu. Nah itu makanya saya bilang kan, you ngeliat Ai kan berproses nikah. Makanya saya bilang gini kan, kan ada pepatah siapa yang mengejar akhirat dunia akan mengikutin. Tapi kalau kita ngejar dunia pasti akhirnya ketinggalan karena kan kita mati-matian dunia kita kejar. Betul. Kan. Jadi kita lupa ibadah, lupa gitu kan. Kejar gitu. dua-duanya. Dekat sama yang punya toko roti kenyang makan roti. Dekat sama yang punya dunia ya. Nah itu makanya saya bilang kalau masalah rezeki jangan khawatir. Istilahnya kan kalau saya sendiri kalau belajar dari pengalaman di YouTube saya maksudnya gini, setelah saya belajar tuh rezeki kan Allah udah tentuin ya. Selama kita mau hidup tuh kita masih dijamin rezekinya kan. Kalau kita udah batas rezekinya udah habis kan pasti kita Allah matikan kita istilahnya gitu. Jadi istilahnya kalau misalnya dulu waktu saya kondisi ya nggak ada suami gitu ya, nah saya pikirnya gitu aja. Nanti juga pasti Allah akan rezeki. Misalnya udah mentok misalnya. Ya Allah aku besok mesti bayar cicilan pakai apa? Udahlah, pasti Allah kasih jalan. Pasti itu bener. Ada gitu loh. Ini bener. Contoh nih pas udah seret, mama kan bilang, mama mau sedekah gitu. Gue udah tahu itu signalnya transferan, mama minta transferan lagi. Gitu. Jadi rezekinya nyusul dengan mama ngejar akhirat gitu. Bagus itu. Bagus itu. Aku pernah dengar Koremo nanya ke Felix terkait yang ini. Terkait kenapa di zaman dulu banyak polimat. Oh ya, polimat. Orang-orang jenius. Polimat ya, orang-orang jenius. Salah satu alasannya karena mereka kan tadi dia nuraninya dapat, ke Allahnya dapat, gara-gara ke Allahnya dapat dan cerdasnya juga ada. Kalau ada yang bilang zaman sekarang juga banyak tahu yang cerdas. Tapi kenapa zaman dulu tuh banyak yang nyampe kayak polimat? Karena salah satunya kenapa? Ketika dia udah cerdas terus ngejar Allah kasih yang namanya berkah. Karena dengan berkah itu, Masya Allah, semua sekarang orang pada nulis buku gampang. Tapi bedanya tulisan orang yang benar-benar nulisnya lillahi ta'ala, Allah kasih berkah, itu tulisan bisa langgeng 8 abad, orangnya wafat pun masih dibaca sampai sekarang. Karena orang-orang dulu itu nulisnya Masya Allah Pak Raymond. Sebelum nulis wudu dulu, sholat sunnah 2 rakaat dulu. Ketika nanti pengen nulis batal, bela-belain wudu lagi buat apa sih? Imam Bukhari gitu nulis Sahih Bukhari, 16 tahun nulisnya. Jadi ketika akhirnya ada upaya sampai kayak begitunya ya, yang mungkin menurut sebagian orang, apa hubungannya wudu, sholat, nonggeng, sujud, bikin karya bagus. Oh, tapi kan karya kita nanti dilanggengkan oleh Allahnya, bukan oleh ininya. Dan Allah ngelanggengin suatu karya dengan keberkahan. Dilihat, Allah ngelihat soalnya ketulusan dia dalam menulis apa. Ketika dari awal untuk ngejarnya royalti apa segala. Nah itu nggak dikasih berkah. Iya, ngefek banget ke hati. Ngefek banget karena hati hanya bisa disentuh dengan hati. Makanya kalau kayak curhat duaan, teman sama teman di kamar, kenapa bisa nyampe? Tulus, dia saudaraku, aku pengen dia dapat kebaikan. Tapi kalau misalnya di panggung ditonton jutaan orang kan kadang ada goyang. Makanya kita meninggal gak ditanya berapa orang yang datang atau nonton kajianmu, tapi apa yang kamu ajarkan dan niatmu ini bikin podcast itu apa dari awal.
Kalau Mama niatnya apa dengan pembicaraan ini? Sekalian say thank you dong ke Ko Dennis. Karena tadi udah say thank you tadi. Udah. Oh iya. Itu. Salah lagi kan. Jangan ngomong Jangan ngomong say thank you. Kontornya udah say thank you. Kita Mama soalnya udah volumenya udah high frequency banget gitu. Iya sih. Lu dong, lu yang ini dong, lu yang mewakili Mama dong. Apa yang lu dapet pada hari ini setelah ngobrol sama Ko Dennis? Mama berharap Raymond Chin bisa setenang Dennis Lim. Iya. jadi Raymond 5 aja. Mama berharap ya Raymond jangan sombong, jangan egonya gede gitu. Besok kalau ada ujian jangan sampai mental tadi kata Mama. Iya, kalau gagal bisnis apa tuh ya jangan terlalu dipikirin yang gimana. Pokoknya kalau kamu ridho, kalau pokoknya tujuanmu ya itu kembali lagi tujuannya tuh untuk akhirat pasti itu Allah kasih ganti. Nah, contohnya kayak Ko Dennis tuh. Dia misalnya dari awal kan saya mau belajar di sana kan habis-habisannya Ko Dennis ya. Habis-habisan misalnya iniin duit banyak habis gitu, tapi sekarang kan jadi kalau Mama punya 2 anak ya, ini 2 anak nih api air ini. Ya satu enggak gua enggak dia banyak loh orang pengen jadi kayak Ko Dennis. Serius. Kayaknya lebih sedikit orang pengen jadi kayak Ko Dennis. Jadinya pengen kelihatan pintar. Iya, memang. Bagus itu. Biar balance. Iya, biar balance gitu. Kalau aku mengadu domba duanya ini. Ini kakak tertua berarti. Adik-adik. Iya benar. Ini trio Cindo nih kalau ini mesti trio Cindo. Kakak pertama adik sah. Iya, lu patkai dong berarti. Gue korban lah. Makanya thank you Ko Dennis. Makasih banget Ko Dennis. Tapi itu penting karena memang akhir-akhir ini kan memang kita bahas tentang transcendental kan. Karena kalau sudah transcendental itu dia tidak cukup hanya akal doang. Tapi penting sekali. Di umur 40 aku nasihat dari Ustadz Hafiz ke aku adalah belajar lebih banyak tasawuf. Itu nasihat Ustadz Hafiz ke aku, nasihat guruku ke aku. Belajar lebih beliau yang ngajarin juga fondasi-fondasi logika itu. Iya betul. Beliau yang ngajarin fondasi logika. Tasawuf tazkiyatun nafs tadi, menyucikan jiwa, penyucian jiwa tadi atau hati tadi. Nah jadi artinya itu memang sudah mulai ketika sudah umur 40 sudah memang harus begitu. Makanya radikalnya berkurang ya. Oh iya, alhamdulillah. Radikalnya kupindahkan ke tempat yang lain. Makin radikal. Enggak, tapi beda radikalnya beda. Kalau ini gear 5, yang melar bukan tangan lagi, yang melar semuanya. Jangan. Oh ya nggak boleh. Jangan mulai lu. Oke, siap. Boleh penutup nggak sih? Apa? Satu kisah menutup boleh nggak? Boleh. Dua juga boleh, 3 boleh. Ada orang soleh dapat rezeki, dia minta kiainya untuk dipotong, dia beli kambing dipotong untuk dikasihin kepada semua orang. Iya. Potong bagian, tapi dia request, boleh nggak saya minta bagian paling buruknya aja dari kambing tersebut. Oke. Begitu beres dipotong semua kebagian, kiainya datang ke rumah si Darmawan. Ini yang diminta, begitu dicek isinya ternyata ekor. Oh nggak, lidah sama hati. Lidah sama hati. Udah gitu besoknya dia dapat rezeki lagi kok. Udah beli kambing lagi, diminta Pak Kiai kayak kemarin ya, tolong potong bagian lagi buat semuanya. Udah gitu dijawab, tapi kali ini, tapi kemarin saya minta paling buruk, saya minta bagian paling baik dong dari kambing ini. Siap, bagiin ke semua orang, semua kebagian. Begitu dianterin ke rumah Pak Darmawan, dibuka lagi isinya kok sama lidah sama hati. Nanya ke Pak Kiainya, Pak Kiai kok sama terburuk dan terbaik? Dijawab, manusia juga gitu. Kalau misalkan hati dan lisannya udah baik, dia bisa jadi sebaik-baiknya makhluk. Tapi kalau hati dan lisannya kotor, dia bisa menjadi seburuk-buruknya makhluk. Kita nggak pernah ada yang pernah sakit hati sama kambing ya. Kambing kurang ajar. Nggak ada yang pernah. Tapi kita semua pernah sakit hati sama mulut orang. Kayak sudah, nggak akan kita bisa nebar kebaikan sebanyak apapun itu dan langgeng, berkah, awet. Kalau nggak dari sini ya berusaha dibersihin dulu. Makanya itu salah satu ilmu tazkiyatun nafs kudu dijaga bener-bener supaya nanti ketemu pondasi ilmu apapun, ketemu yang beda tuh nggak pada malah berantem, yang ada malah sibuk guyup melanggengkan. Teko hanya mengeluarkan isi teko, soalnya isinya air putih, ya keluarnya air putih, nggak mungkin jadi kopi. Nah kita ngucap itu kan apa yang ada isi di hati sebetulnya. Kalaupun bisa ngucap seindah mungkin tapi beda sama hati, orang kerasa kok. Enggak, itu mah munafik. Setuju mah. Makanya kan kalau bilang katanya bicaranya buruk, katanya bicara doang nggak mungkin, pasti dari hati juga. Iya. Gampangnya ketahuannya kalau kaget. Kalau kagetnya astagfirullah. Karena ada orang kaget nyebutnya kon. Wah, aku kaget misu lagi. Berarti hatinya misu. Hati-hati dinasihatin mama lo.
Mama mau melakukan penutupan. Mau ditutup Mama? Ini udah hari-hari terakhir. Iya, ini udah hari-hari terakhir, sudah menjelang Lebaran. Apa ya? Buat yang nonton selama ini. Makasih banget Reman mau belajar. Doain kita dong, Ma. Iya nanti. Pokoknya nih. Yang belajar Koreman. Tolong ya. yang belajar Koremon tapi se-Indonesia dapat manfaatnya loh. Yang request gue yang susah dia. Makasih banget nih Reman mau belajar Islam. Makasih banget buat Ustaz Felix mau ngebimbing Reman, mau bikin acara ini gitu ya. Kita sih nggak berpikirnya nggak sampai sejauh untuk menginspirasi orang ya. Pokoknya saya berpikirnya pribadi yang penting Reman belajar. Iya, benar. Yang penting Reman belajar. Kalau sekarang misalnya banyak yang termotivasi, terinspirasi itu alhamdulillah itu bonus banget gitu ya. Ya semoga bermanfaat lah, makanya lain kali bikin lagi nggak apa-apa, yang pokoknya yang penting bikin motivasi orang lebih baik lagi. Tuh investor sudah ngomong. Kok Dennis belum belum didoain kok Dennis. Terima kasih banget. Syukur-syukur pokoknya nanti jangan selesai sampai di sini, tetap berguru sama Kak Dini. Iya, rumahnya dekat kok di sini. Iya. Dia baru tahu ternyata tetangga juga semuanya. Iya, memang 10 menit naik motor. Iya, makanya jadi belajar lagi high tension. High tension. Itu Kak Dennis bagaimana yang cara nurunin suhu. High tension AKB 48 dong. Pantesan kemarin undang Nabila ya. Tahu aja. Terus dari awal ini apa tujuannya, kenapa undang Nabila dari sekian banyak? Jangan-jangan ada maksud. Gini, karena Nabila itu ada kedekatan sama investor. Oke. Iya kan? Juga lagi kan mereka lagi mau bahas taruh. Iya gitu. Harusnya memang itulah. Ya kirain yang diundang kan ceritain ta'arufnya. Oh jangan. Mah masa lalu, kita perlu masa depan ya nggak deh. Oke, terima kasih banyak. See you guys di episode selanjutnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.